Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Buat yang lupa sama saya, semoga nggak lupa. Pertama mau nanya dulu ya sebelum saya mau ngomong banyak nih. Ini suaranya pertama sudah jelas atau belum? Bisa tulis di kolom komentar. Kalau keseruputannya sampai kedengeran di kuping kamu, sampai kamu pengen ngopi juga, berarti oh udah jelas, alhamdulillah. Berarti udah jelas. Ngopi dulu ya, Bos. Bos. Ngopi dulu ya, teman-teman. Kayak nongkrong nggak apa-apa ya. Ya kan ini hari Minggu, ya hari Minggu ya isinya santai. Sama lah kayak teman-teman semua yang lagi pada sekarang lagi menyaksikan live Ta'aruf Online Indonesia. Udah live ya? Biasanya gini gitu ya. Yang lagi pada santai di rumah, saya ucapkan selamat datang, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Semoga semuanya yang pada nonton Ta'aruf Online Indonesia ini dalam keadaan sehat walafiat, terus juga segala kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Terutama kesehatan sih. Dan tadi pagi udah ada yang jalan-jalan ke CFD, ada yang jalan-jalan mungkin jogging, olahraga juga. Mungkin emang saatnya buat mengolah ragakan. Nah, selain olahraga juga perlunya olah jiwa. Nah, olah jiwa ini penting banget, teman-teman. Jadi nggak cuma raga, kita olahraga mungkin sehat, keringetan, jogging, lari, dan lain-lain ya. Apalagi lari sekarang lagi tren tuh. Jiwanya juga perlu diolah. Nah, bagaimana cara mengolah jiwa-jiwa ini agar bisa mendapatkan belahan jiwa? Wah, ya itu ada di Ta'aruf Online Indonesia. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Untuk sore hari ini, saya Mirza Firdaus, mungkin belum perkenalan ya. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal, nama saya Mirza Firdaus. Sore hari ini ya, saya dari Ta'aruf Online Indonesia akan ngobrol-ngobrol ya, sesi santai aja kita. Itu akan ngobrol bersama Ustadz Yopi Al-Ghifari. Nah, itu andalan saya tuh kalau kita ngobrolin tentang masalah jiwa tuh ke beliau. Kalau masalah raga, ya kita tahu sendirilah. Patutnya ke Aderai mungkin ya, atau mungkin ke Dokter Tirta. Kalau ke beliau mungkin cocoknya emang olah jiwa. Jadi dengan jiwa-jiwa ini dibetulkan, mindsetnya dibenerin gitu. Nanti juga semakin bagus, lalu belahan jiwanya akan datang juga kepada kamu. Mungkin yang belum mendapatkan belahan jiwa ya atau soulmate-nya di Ta'aruf Online Indonesia. Ta'aruf Online Indonesia ini adalah aplikasi pertama di Indonesia, bukan hanya pertama, tapi juga terbaik di Indonesia yang pernah ada di muka bumi. Yang sesuai dengan syariat Islam. Terbaiknya harus ada ukurannya ya teman-teman ya. Terbaik kalau semua kecap ngaku nomor satu gitu. Tapi memang banyak bertebaran di mana-mana. Ya kalau yang di Ta'aruf Online Indonesia ini insya Allah kita akan sesuai dengan syariat Islam Indonesia. Jadi ada ukurannya. Disebut terbaik itu ada ukurannya. Nah, ukurannya adalah syariat. Hukum Islam yang kita terapkan di Ta'aruf Online Indonesia. Seperti juga baik, mencari jodoh yang baik bagaimana. Nah, kita akan bertanya tentang hal-hal basic yang akan kita obrolin bersama Ustadz Yopi Al-Ghifari. Disebut dengan pasangan yang baik itu seperti apa, istri yang baik itu seperti apa, atau suami yang mencari nafkah yang baik itu juga seperti apa. Saya paham kepada teman-teman semua mungkin yang memang masih bingung untuk mencari pasangan ya, belum menikah, masih banyak keraguan-keraguan, masih ada kejelekan dalam pikiran gitu ya. Nah, pasti selalu ada dan kita akan mencoba bedah untuk sore hari ini. Semoga dengan kamu nonton di live Instagram di Ta'aruf Online Indonesia ini nantinya sudah tidak ragu lagi dan bisa segera untuk mendapatkan pasangannya di Ta'aruf Online Indonesia. Daftarnya gampang teman-teman, tinggal download aja itu di Play Store sama App Store kamu.
Udah tinggal download tuh. Setelah download ya udah, nanti tinggal diikutin aja. Kalau masih bingung, tinggal buka aja di Instagramnya Ta'aruf Online Indonesia nantinya ya. Di situ ada tata caranya, bagaimana cara nanti menjadi premium juga. Karena kalau kamu jadi premium, banyak banget manfaat yang bisa kamu dapetin dari sekedar kamu cuman akun yang biasa aja gitu. Ya namanya menikah, ya harus serius. Menikah, ya harus bermodal. Menikah, ya harus dipersiapkan gitu. Kalau kamu mau menikah saja sudah mikirnya jelek kepada aplikasi ta'aruf online, atau mungkin nggak cuma di ta'aruf online Indonesia, banyak kok biro jodoh yang lain udah mikirnya ini pasti untuk ini, untuk itu, untuk hal-hal yang arahnya itu pikiran negatifmu aja. Gimana dengan pernikahan kamu sendiri nantinya? Kamu akan mikir buruk terus tuh ke pernikahan kamu, ke pasangan kamu, seperti itu. Jadi ya dengan kamu download aplikasi Indonesia, dengan download Ta'aruf Online Indonesia, harus dimantepin dulu hatinya kalau Ta'aruf Online Indonesia ini hanyalah salah satu ikhtiar kamu untuk mendapatkan jodoh. Jadi ketika memang sudah download, kok nggak dapat ya Ustadz? Kok nggak dapat? Ya itulah ikhtiar gitu. Sama, kok saya nggak kaya-kaya ya sampai sekarang? Kok saya nggak punya 1 M ya sekarang? Kamu bisa jawab nggak? Sore hari ini kok aku nggak punya 1 M ya gitu. Gimana cara menjawab kamu nggak punya 1 miliar sore hari ini? Wallahu alam kan, Allah yang ngasih gitu. Itu kan hasil perkaranya. Nah, Ta'aruf Online Indonesia ini atau aplikasi ini part dari ikhtiar untuk mendapatkan jodoh. Rizki itu kuasa Allah. Nah, coba kita bantu bareng-bareng gitu. Dengan kamu jadi premium, lebih mudah semuanya. Insya Allah. Artinya ada step yang sudah kamu lalui, yaitu menjadi lebih serius lagi. Itu. Nah, informasi-informasi tentang Ta'aruf Online Indonesia ini bisa kamu dapetin juga di Instagram. Jangan lupa di follow. Karena di situ banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kamu ikuti, teman-teman. Yang namanya menikah, bukan hanya sekedar aku sayang kamu, kamu sayang aku sayang banget sama kamu, atau aku pengen hidup sama kamu, cuma sekedar bibir yang berbicara seperti itu, atau kamu ngechat ke pasangan kamu kalau aku nggak bisa hidup tanpa kamu, aku sayang banget sama kamu gitu. Padahal pernikahan itu jauh lebih dari itu ya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan untuk memproduktifkan kamu sebelum menikah. Bahkan ada yang sudah menikah juga perlu yang namanya kita belajar berumah tangga. Nah, sebelum kamu menikah, nah ini juga pra rumah tangganya juga harus dibentuk. Ini banyak banget di sini. Kamu jika follow aja ada produktif marriage ini banyak banget ya. Mempersiapkan diri menggapai pernikahan untuk lebih produktif. Ya, biar kita nantinya kalau siap nggak siap, pasti ada yang nggak siap. Menikah emang bukan kalau ngomongin siap nggak akan siap-siap. Seperti halnya kalau dalam pengalaman saya, ya memang nggak ada yang sempurna gitu. Ini Ustadz Yopi udah masuk belum sih? Lama banget. Ayolah on time lah. Ya. Jadi menikah, ya memang pengalaman saya memang nggak ada yang sempurna ya. Kalau mau sempurna nggak akan nikah. Ya lihat aja orang tua kita. Apa sih kegelisahan kita ketika sebelum menikah biasanya tentang masalah harta, tentang masalah nafkah. Ya, apalagi yang cowok-cowok nih. Ikhwan nih coba deh. Yang perempuan ya ternyata nggak cuman pria aja ya. Akhwat juga sama gitu. Yang perempuan pengennya langsung mendapatkan pria yang mapan. Disebut mapan itu udah langsung punya Innova 5 atau Pajero 5, rumahnya 10 gitu. Atau minimal, ya udah kak nggak usah banyak, minimal harus punya rumah 1, harus punya mobil harus 1, harus punya motor 1, tabungan minimal juga berapa ratus juta gitu. Terus mintanya juga banyak gitu. Padahal pernikahan ya lebih dari itu. Ya lihat orang tua kita gitu. Apakah orang tua kita ini ketika menikah awalnya dulu punya apa-apa? Kan nggak juga. Justru mereka malah struggle bersama sampai mendidik kita saat ini, akhirnya sampai bisa nyekolahin, nguliahin kita, mungkin masuk ke universitas yang ternama, ya.
bisa ngasih kita uang jajan, liburan ya dari dulu, itu uang dari mana coba? Kalau itu nggak kuasanya Allah semuanya. Kalau orang tua kita nunggu sempurna ya nggak ada kita gitu, nggak lahir juga gitu. Sama perjuangan ini juga harus dilanjutkan, nggak harus semuanya langsung serba sempurna, langsung menikah, langsung punya harta dan lain-lain gitu. Banyak kok orang yang belum punya apa-apa ketika menikah, jadi apa kehidupannya jadi lebih baik lagi gitu. Dan coba dibalik juga gitu, banyak juga yang sebelum menikah itu punya apa-apa, kaya raya, tapi ketika menikah jatuh miskin. Itu juga banyak gitu. Kenapa nggak berpikirnya juga dibalik seperti itu gitu. Jadi ya menikah ya bukan tentang mencari siapa yang kaya atau nanti hidup enak atau gimana ya. Menikah ya tentang masalah ibadah ya. Pengalamannya sih gitu. Nah kalau sudah mantep itunya, tujuannya lah emang tujuan ibadah. Nah tujuan ibadah ini kan ikhtiarnya banyak nih teman-teman. Bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa sedekah. Salah satunya adalah ibadah menikah. Gitu. Banyak kok, dulu saya juga bingung gitu, kenapa disebut menikah kok ibadah ya, apa hubungannya gitu. Menikah, saya cinta sama seseorang, saya nikahin, terus itu jadi ibadah apa hubungannya? Ternyata hubungannya banyak banget ya. Ternyata ketika kita pegangan tangan aja itu udah dapat pahala yang banyak gitu ketika menikah gitu ya. Apalagi untuk pria-pria yang mencari nafkah gitu. Dan Allah kan juga tidak menyuruh kita untuk memberikan sebanyak-banyak ya karena orang nggak pernah cukup ya. Kekhawatiran rizki itu. Saya pun juga pasti dulu ada kekhawatiran rizki itu ada gitu. Gimana ya nanti kalau nggak bisa nafkahin? Gimana ya kalau nanti nggak bisa makan gitu? Itu 5 tahun yang lalu gitu. Ya tapi buktinya gimana coba? Saya sore hari ini masih bisa ngopi, ya kan? Masih bisa minum kopi santai. Sebelum ini tadi bikin kopi dulu, ya kan? Masih bisa ketemu teman-teman di sini. Alhamdulillah. Sekarang live keadaannya perutnya kenyang. Terus masih bisa melakukan hal-hal yang lainnya sama keluarga. Masih kerjaan ya alhamdulillah masih ada gitu. Ya masih hidup-hidup aja walaupun saya waktu mau menikah nanti ngasih nafkah apa ya, ternyata istri saya masih hidup tuh. Nggak kelaparan tuh, saya juga nggak kelaparan gitu ya. Itu kan hal yang belum terjadi, akhirnya kita coba buat apa namanya ngarang sendiri ya. Kita kan sukanya belum terjadi tapi udah mikir jeleknya gitu, padahal Allah tuh baik banget ngasihnya doa-doa kita yang sekarang mungkin lagi kita struggle ya, kita lagi berdoa struggle banget gitu. Ternyata kekhawatirannya kita itu ya malah dibayar sama Allah itu dengan kebahagiaan yang nggak disangka gitu. Banyak banget yang nggak disangka. Di kehidupan rumah tangga juga seperti itu, banyak, saya pun juga mengalaminya. Semua pasti ada kekurangan, kelebihan, pasang surut, ya memang pernikahan seperti itu. Gitu teman-teman, nantinya akan banyak ngobrol juga sama Ustadz Yopi, karena saya sendiri juga mungkin akan banyak nanya-nanya kepada Ustadz Yopi Al-Ghifari. Mungkin bisa untuk request Ustadz Yopi, kayak belum masuk-masuk ya. Mas Zaki mungkin dari tim Ta'aruf Online Indonesia bisa dibantu untuk kontak, karena kita janjiannya jam 4 sore nih sama teman-teman semuanya, kayak udah pada ready juga sore hari ini udah jam 4.21 ya. Lebih asik tuh kalau pas nih jamnya tadi jam 4 gitu. Mungkin bisa dikontak dulu Mas Zaki. Teman-teman juga mungkin mau ngambil-ngambil minum dulu silahkan. Mau bikin kopi dulu kayak saya atau ngeteh-ngeteh mungkin ya nggak ngopi ya. Buat akhwat-akhwat ngeteh-ngeteh dulu. Apa kabar nih semuanya teman-teman? Aku pengen absen dulu lah untuk sore hari ini teman-teman ini, karena saya juga udah lama banget nggak live di Ta'aruf Online Indonesia ya. Baru ini nih. Alhamdulillah dikasih kesempatan sama teman-teman dari tim Ta'aruf Online, dan qadarullah dikasih waktu juga sama Allah, bisa apa ya, masih disehatkan semua gitu. Aku cuma sore ini bersyukur gitu kepada Allah. Saya seneng banget masih bisa ketemu teman-teman semua di sini gitu. Nih mata nih masih bisa ngeliat deh.
kita masih bisa saling lihat, Masya Allah ya. Ini rezeki yang luar biasa. Gitu kok kita sering ngeluh hidup kurang terus ya. Saya pun juga gitu. Apa yang kurang ya? Kayaknya nggak ada ya. Mulut juga masih bisa ngerasain kopi pahit gitu. Mata juga masih bisa ngeliat. Mungkin jodoh yang belum ya. Buat teman-teman. Makanya buru download Ta'aruf Online Indonesia gitu. Halo teman-teman semuanya. Sekarang yang lagi pada gabung ini dari kota mana aja nih? Yang dari mana? Coba absen dulu lah. Yang dari mungkin satu kota sama saya. Semarang, mana Semarang nih? Semarang, halo Semarang. Semarang, mungkin ada yang dari Jogja. Oh, yang paling banyak tuh dari Jakarta nih. Jakarta, halo mana Jakarta? Apa kabar Jakarta? Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena memang Jakarta banyak. Banyak ini, banyak yang terusir banyak banget orang Jakarta. Buat teman-teman Bandung, Solo, atau mungkin luar-luar Jawa ya, apa kabar ya? Semoga selalu diberikan kesehatan yang lebih. Nah, ini dia Ustadz Yofi nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya sudah Akhirnya, request, saya sudah request eh? ya di jam Nggak 4 Mas. ada. Nggak ada. Kok nggak masuk ya di saya soalnya? Nah itu, saya sudah request dari tadi. Saya chat juga masuk nggak tadi chatnya? Nggak. Chat loh. Nah, ini baru muncul ini terus langsung saya pencet ya. Oh, ternyata Hmm, ada kesalahan-kesalahan sinyal ya, Tat. Alhamdulillah, ternyata ya, antum cukup militer juga ya, on time. ya on time lah. Masa nggak Iya, on time? iya, alhamdulillah, keren keren. Alhamdulillah. Gimana Mas Apa Mirza? kabar, Tat? Kita ngobrol dulu santai dulu lah. Ya, Saya udah lama alhamdulillah. nggak live, lama nggak ngomong ya, jadi saya juga bingung ya. Cara saya kan introvert soalnya nih, Stat, gitu. Cuman Ada aja. iya, lah antum kan introvert, saya introvert. Terus kita ketemu jadinya ekstrovert karena kita ngobrol. Nah, kita ngobrol Ya, sama temen-temen nih ya, yang lagi pada santai sore di rumah, Ustadz. Ini kita ya. lagi, mungkin teman-teman ini juga kekhawatiran-kekhawatiran di jodoh itu kan banyak banget ya tentang hal-hal yang mungkin hal sederhana atau basic yang harus kita bahas gitu ya tentang jodoh pastinya. Bagaimana jodoh ini kan emang sudah diatur sama Allah. Ya, Tapi juga apa ya, memang sudah diatur. Nah, bagaimana caranya karena ini sudah diatur meyakinkan kita dengan usaha-usaha kita gitu loh. Kalau emang hmm, udah diatur, ya wes udah diatur kok gitu. Ya hmm, udah beres sebenarnya kalau kita tidak perlu berusaha atau mungkin ya nggak perlu mencari, nggak perlu serumit ini gitu loh. hmm, Serumit ini mungkin kitanya ya, mungkin nggak perlu untuk download aplikasi Ta'aruf online, mungkin nggak perlu ikut kelas pranikah. Kok kayaknya kok ribet banget ya mau menikah tuh kayak banyak step-step yang harus diikuti gitu. Padahal hmm. ya sebenarnya kalau kita belajar nggak belajar kan tetap dapat jodoh ya, Tat. Kita nyari nggak nyari kan tetap dapat jodohnya kan, Tat. Ya. Gitu. Konsepnya tahu kan tawakal tuh. Kalau dalam ilmu kan ke rezeki emang dijamin Allah, betul nggak? Hmm. Ya, baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya tadi udah berusaha ya buat apa masuk ini memang kadang-kadang Instagram saya tuh aneh. Instagram saya tuh aneh, bener. Jadi saya mohon maaf ya. Jadi ini Instagram itu aneh. Saya udah sejak Palestina kemarin memang udah kena pembatasan. Emang iya Jadi gara-gara itu. iya udah lama ini. Ini nggak bisa centang biru juga. Dulu bisa centang biru, sekarang sudah nggak bisa. Tapi ya sudahlah. Jadi ikhwani fillah rahimahullah, benar tadi kata Mas Mirza, jodoh itu memang harus diusahakan ya. Ya. Eh, Walaupun memang secara konsep, secara eh, pembahasan dalam fikih-fikih, Hmm. kita dapati bahwa jodoh itu termasuk bagian dari 3 yang sudah dijamin oleh Allah. Yaitu yang pertama rezeki, kemudian jodoh itu sendiri, dan maut. Itu sesuatu yang pasti. Jadi ya pasti mendatangi manusia. Tidak mungkin tidak. Nah, persoalannya adalah kalau
itu adalah sesuatu yang pasti datang. Kan kita tidak bisa ya, kita ngomongin Apa? itu tiba-tiba bisa datang sendiri gitu. Nah, Ya, walaupun kita pahami ya di takdir itu dalam pembahasan kitab-kitab ulama terutama di pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu melihat bahwa takdir itu dibagi menjadi dua. Jadi ada istilah mu'alaq dan ada istilah eh, mu'alaq, yang satu lagi itu adalah musayyar dan mukhoyar. Itu kita biasa pakai itu, atau mu'alaq dan mubrom. Ya, jadi hmm, ada takdir yang bisa berubah, ada takdir yang memang sudah jadi ketetapan, tidak bisa berubah. Nah, pada ranah yang musayyar atau ranah yang tidak bisa diubah, itu ya udah kita itu hanya bisa menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita dengan ikhtiar yang sudah maksimal tadi. Sedangkan pada ranah yang ikhtiar ini yang harusnya kita itu sungguh-sungguh. Nah, seringkali orang itu Mas Mirza banyak sekali menganggap bahwa ikhtiar itu ya sebatas usaha. ya, emang ikhtiar kan emang Ah, usaha. enggak, padahal tidak. Padahal Maksudnya dalam gimana? Islam padahal dalam Islam itu ikhtiar itu ibadah. Oke. Ibadah. Jadi kalau Maksudnya orang kita itu ikhtiar itu bernilai pahala ibadah. bernilai pahala, Jadi betul. ibadah Bernilai bukan karena sholat, enggak, puasa, sedekah. enggak. Atas tiga konsep tadi, usaha itu atau ikhtiar itu Hmm. dinilai pahala. Hmm. Ya, Hmm. dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam surat Hmm. At-Taubah ya, 105 Allah sampaikan bismillahirrahmanirrahim wa qul malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah nih kalimatnya Allah, katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat Oke. pekerjaan. Begitupun Rasulnya, ya, dan orang-orang mukmin. Loh, gitu. Jadi Allah mengatakan perintahnya adalah kerja, ya. Kuli ma'lu fasyarallahu amalakum. Lakukanlah pekerjaan, lakukanlah amal. Itu nilai Maksudnya ibadah. ini bisa nggak bisa relate sama mencari jodoh tadi? Iya dong. Kan gini, kan nggak usah jodoh. Kan tiga tadi ya. Ada rizki, ada jodoh, ada maut. Ya kan? Oke, baik. Nah, rizki ini, kalau rizki kan kita semua tahu ya, kita bisa pakai logika itu kalau rizki. Ya usaha dong kalau mau kaya. Nggak ada uang datang sendiri. Loh, itu bisa. Bisa mikir Oke. begitu. Tapi Ya. giliran ngomongin jodoh, nanti juga datang sendiri. Kan aneh. Hmm. Ini Hmm. kan sama-sama hal yang tiga ini loh, sama-sama serangkai gitu. Apalagi ngomong kematian. Ya nanti kan wayahnya mati ya mati, waktunya mati ya mati. Kan nggak seperti itu. Iya. Kan gitu. Ada ikhtiar, ada usaha. Kalau kalau mati tiba waktunya mati ya tinggal nyari tempat tinggi aja loncat selesai. Nggak usah nunggu mati apa kita berusaha untuk mempertahankan diri. Jangan makan Mas Mirza. Jadi sebelum live jangan makan biar nanti lama-lama mati kan gitu. Kan nggak ada Iya. manusia begitu. Manusia berikhtiar hidup. Begitu kan? Iya. Manusia berikhtiar hidup. Manusia berikhtiar mencari rezeki. Tapi anehnya ketika ngomongin jodoh, manusia tidak berikhtiar. Tapi kan anehnya juga ketika manusia berikhtiar terus mencari jodoh, tapi jodohnya juga nggak datang-datang gitu. Nah, masalah datang atau tidak itu bukan urusan kita. Lah kan ada orang juga yang bekerja Akhirnya tiap hari nggak kaya. capek. Ada, Lah iya. iya. Nah, kenapa Belum masih bekerja mungkin, terus? mungkin belum. Nah, sama. Belum kali. Mungkin belum, jodohnya belum datang. Bukan tidak datang. Hmm. Jadi kita itu sering gitu, sering secara mindset itu salah. Dan gini ya, sering dipahami juga ya, bahwa jodoh itu belum tentu yang belum ketemu loh Mas Mirza. Jodoh itu, Jodoh itu belum tentu tentang yang belum ketemu. Bisa jadi hmm. jodoh itu adalah yang sudah ketemu, sudah nikah, tapi mereka harus terus berusaha untuk tetap berjodoh. Maksudnya gimana sih, Tat? Ada yang lebih simpel nggak? Maksudnya sudah menikah tuh belum tentu jodoh. Belum tentu Mas Mirza, belum tentu. Oke, ya, ya, Belum ya, ya, tentu. ya. Lah kok serem malahan ya? Nah, Kalau itu udah, Pak, oh udah makanya nikah tapi ternyata masih belum jodoh kan ya, kita udah ikhtiar segitunya banyaknya untuk menikah, nggak bikin keluarga, ternyata belum jodoh juga kan ya, jadi sedih juga, Tat. ada kesalahan berpikir dari Hmm. masyarakat bahwa Hmm. jodoh itu berhenti di pernikahan. Kalau sudah ketemu di Oke, pernikahan berarti I jodoh. see. Padahal jodoh itu berhentinya di surga, bukan di pernikahan. Jadi Oke. seandainya misalkan, makanya kan banyak hal atau banyak sesuatu yang bisa membuat pernikahan itu selesai. Atau bahkan mereka Hmm. tidak bertemu lagi di surga. Contohnya kan banyak, seperti Asiyah dan Fir'aun. Hmm, Kemudian ya, contoh ya, Nabi ya. Lut, Nabi Oke. Nuh dengan istrinya, banyak sekali.
Mereka Oh, nikah tapi kan nggak sebelumnya? tapi mereka tidak bercerai waktu di dunia kan? Lu Tapi bercerai itu tidak kan ada, lu tidak bercerai kan ada dua berpisah jenis, Mas. maksudnya. Berpisah dong, berpisah. Di dunia Kan ada, maksudnya. iya, kan ada bercerai karena maut, bercerai karena perpisahan, cerai. Hmm. Nah, Iya kan? Bercerai hmm. karena maut, bercerai karena perpisahan. Nah, itu dua-duanya itu pisah, Mas. Kalau Nabi Hmm. Nuh itu kan pisahnya karena maut, ditelan ombak, ya. Ya, 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 Terus ya, betul. Asiyah meninggal, disiksa Firaun sendiri, suaminya sendiri, ya. Jadi bisa perpisahan itu bisa menjadi dua hal. Kalau nggak cerai, ya meninggal. Wah, Itu perpisahan. astagfirullah. Tragis juga ya. Maksudnya berakhirnya tuh di tangan suami sendiri itu. Emang buruk banget. Makanya Firaun itu nanti digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu ya. Itu seburuk-buruk manusia itu ya. Firaun itu. Hmm. Istrinya solehah di tangan dia meninggal. Nabinya Allah dua orang ya dihajar habis-habisan seperti itu. Ya. Iya kan? Nah, seburuk-buruk orang itu. Makanya kemudian kita ini ya, dan bahkan ya jasadnya diawetkan oleh Allah. Sampai sekarang masih kita bisa temui itu di museum. Hmm. Kalau mau lihat Firaun ya, yang diawetkan. Di mana tuh? Yang ya ada di Mesir. Oh, Itu ya, masih kita ke ada. sana Ya, lah. Kapan lah? insya Allah. Nah, jadi pemahaman jodoh ini jangan dianggap setelah selesai menikah berarti sudah tidak ada pembicaraan jodoh. Salah. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita dan salah. Nah, emangnya tapi juga apa hal negatifnya ketika kita sudah menikah menganggap ya ini emang jodohku, ya udah gitu. Ya tidak Yang salah. terjadi apa? Ya tidak salah kalau dia ngomong itu Kan jodoh. malah Tapi yang bagus terjadi merasa aman, merasa tenang, merasa nyaman karena sudah bertemu jodohnya gitu. enggak, tapi kan mereka akhirnya kan agak lengah dalam berikhtiar, Mas. Agak lengah dalam berikhtiar. Contoh, Contohnya apa ya, ikhtiarnya? ya, Maksudnya contoh. gimana? Hmm. Mereka jadi jarang merawat rumah tangganya. Karena ngerasa ya udah sih udah ketemu. Maksudnya jarang yang-jangan gitu. Ya ngerawat rumah tangga. Iya tuh, apapun Yang dipikir ke yang-jangan. Maksudnya yang apapun tuh dipikirkan ya perempuan ya lain. Terus wow. membayangkan kalau dia menikah dengan si A, si B, si C, dia kemudian merasa menyesal dengan pasangan yang sekarang, tidak puas, tidak bersyukur dan seterusnya. Oke, itu Itu bagian kan dari merawat ya. ya Berarti kan kan merawat. artinya itu malah pikiran-pikiran negatif ketika sudah menikah dong Tat, akhirnya. Iya kan. Karena tadi lengah bahwa dia tidak menyadari bahwa jodoh itu Hmm. bisa putus kapan saja. Hmm. Bisa jadi yang sedang kita nikah itu bisa jadi tidak bukan jodoh kita. Dalam artian nggak tahu kita di akhirat nanti. Karena endingnya jodoh itu di surga, bukan Oke, di oke. sini. Misal nih contoh yang lebih kecil Ya, aja gitu. ya, Contoh yang lebih nyata real di masyarakat ketika kita sudah menikah tidak merawat nih ya. Misal dalam sisi fisik nih dulunya ketemu wangi, sekarang udah kalau ketemu nggak wangi gitu ya. Atau ya mungkin bisa. dulunya nih kita pria nih, waktu kita nador sebelum nikah aja pakai bajunya yang rapi-rapi, begitu sudah berumah tangga di rumah pakainya cuma singlet sama sarung, Hmm. sama nyeteti burung. Kan dulu kayak rapi banget gitu datang gitu Ya, ketemunya. Selalu ganteng gitu. ya, Ketika sudah menikah tidak menjadi ganteng lagi, dan itu berlaku juga di perempuan juga gitu. Di ya, perempuan juga waktu sebelum nikah nih kayaknya wangi terus, ya. selalu always on lah. Ketika sudah menikah nggak pernah merawat diri gitu. Artinya ya jadi ya wes mas, kue kan jodohku. Mau nggak mau ya aku wes payu gitu. Nah itu bagian dari tidak merawatkah? Ini contoh fisik ya, Tat. Ya, Mungkin ya, kan banyak hal ya. 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 Ya bisa jadi, bisa jadi. Karena kita tadi lupa untuk menyenangkan pasangan, misalnya berbuat baik, itu hal-hal kecil ya. Itu baru hal basic menurut saya, Hmm, kayak hmm, menjaga pakaian, hmm. wangi dan seterusnya. Itu Yes. menurut saya hal paling paling basic Ya, sebetulnya. itu Tapi basic, ada hal yang betul. paling paling penting sebetulnya, yaitu apa? Ketika seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah itu ternyata di perjalanannya tidak sevisi lagi. Misalnya Hmm. prianya atau suaminya Tapi menginginkan tapi cinta loh. Nggak visi enggak, lagi, tapi nggak visi lagi. Tapi mereka saling mencintai. percaya nggak Mas Mirza, kalau cinta itu sebenarnya bisa direkayasa. Artinya ada orang yang tiba-tiba yang selama mereka menikah pura-pura mencintai karena apa? Karena mungkin beberapa hal, karena mungkin karena misal sudah terlanjur punya anak,
atau nggak enak mau berpisah. Wah, Lu ada. setelah punya anak maksudnya udah duluan. Nih, udah duluan Oh bukan, hamil kan gitu. menikah, kan mereka sudah Oh, menikah. Ini kita ngomongin udah sudah menikah. menikah. Udah Iya menikah sudah. terus udah punya anak. Iya Terus udah nggak cinta lagi. bisa. Maksudnya mereka mereka selama ini menjaga hubungan itu bukan karena persoalan perasaan, tapi Ah. karena ada pertimbangan-pertimbangan lain, seperti misalnya Oh, sudah. takut takut kalau masuk ke dalam lubang perceraian, atau karena ada Oh, tanggungan oke, anak, atau ya, ya, karena ada ya. harta yang ruwet, Oke, ada harta ya, yang ya, nggak ya. ruwet dan Nanti kalau seterusnya. kalau cerai nggak bisa dapat nafkah gitu misal. Ya lebih dari kompleks daripada Ya itu misal bahkan anak juga kan biasanya ya kalau wah nggak bisa cerai karena kasihan anaknya nih, biasanya kan gitu. ya ada orang yang mempertahankan pernikahan karena sebab-sebab itu. Boleh nggak tapi? Apakah ya boleh boleh aja, tapi tadi saya bilang eh, itu kan perubahan visi di perjalanan maksud saya. Jadinya Hmm, ketika misalnya nih ada perempuannya jadi baik, kemudian suaminya tetap seperti itu, ya kan? hmm, Tapi mau nggak mau dia harus bertahan nih dengan suaminya karena tadi ada pertimbangan yang kita tidak tahu yang dia punya. Nah ini kan hmm, eh, sebetulnya kalau tidak kunjung berubah ya laki-lakinya, ini kan dalam keadaan yang sangat tersiksa. Karena ada perbedaan pandangan melihat kebahagiaan tadi. Yang satu pengennya melihat suaminya taat ibadah, tapi tidak dia hmm, dapati. Akhirnya dia merasa, "Ah, kok imamku kok kayak gini ya?" Kayak gitu. Tapi dia di sisi lain tidak punya banyak pilihan karena ya tadi, sudah ada anak, sudah ada ini dan itu dan seterusnya yang harus dijaga. hmm. Itu butuh pertimbangan yang sangat banyak. Dan itu yang paling banyak terjadi hari ini karena kasus perceraian yang banyak terjadi itu karena visi itu bisa berubah ketika perjalanan pernikahan itu terjadi. Nah, itu masalahnya. Nah, Karena visi bisa berubah lah. Awalnya kan memang ada tanya jawab tentang tujuan hidup gitu. betul, betul. Nah, itu kan juga kalau visi berubah apa-apa atau apa nggak apa-apa Tat. Kan memang perjalanan pasti kita akan menerima informasi setiap perjalanan hidup kita gitu. Akhirnya kita memang visinya berubah gitu. Kan juga kan siapa tahu berubahnya memang lebih baik. Itu maksudnya. Yang kan tidak mungkin orang bercerai karena visinya perubahannya jadi baik. Tapi bisa jadi karena yang satu tidak mau menerima kebaikannya. Kan bisa Hmm. jadi. Ada orang yang memang nggak mau, "Wis gini, kita tuh gini aja, udahlah nggak usah terlalu ekstrim, udahlah nggak usah terlalu lebay, nggak usah terlalu berlebihan, gini aja udah." Hmm. Tapi lakinya Hmm. merasa, "Loh ini tuntutan syariat, kita memang harus ke sana arahnya." Akhirnya geger. Akhirnya setiap ada pembicaraan itu dihindari karena ya udahlah memilih tidak berkonflik. Tapi punya prinsip sebetulnya sendiri-sendiri. Sebentar dulu. Tapi tujuan menikah itu buat beberapa orang, tujuan menikah itu apa coba? Tat? Misalkan orang-orang juga tujuan menikah ya agar bahagia gitu tujuannya. Ya kan mesti Nah itu kalau kita apa? umum ya, Ya, secara ya umum umum ya, kan, kasus kan secara umum umum. memang kalau orang mau menikah, ya menikah untuk apa ya agar agar halal. Nah, Nah, agar nah, halal, agar nggak dosa, ya. kita kita apa saling sayang biar nggak dosa, biar jadi satu gitu. Udah. Nah itu Ya, tujuan menikah ya agar halal. itu baru baru pendekatan secara fisik. Agar halal itu baru pendekatan fisik. Padahal Hmm. pernikahan itu yang paling pemegang kunci adalah pendekatan yang paling kunci adalah mindset. Ketika visi tadi, contohnya ketika gini misalnya, seseorang ketika ngomongin tentang pernikahan hanya sekedar ngomong, oh biar jadi halal gitu misalnya. Iya. Terus kalau sudah halal, pertanyaannya ternyata apakah kita itu senantiasa akan melakukan interaksi kontak fisik terus atau lebih banyak ke pemikiran, konsep-konsep, ide-ide, tujuan-tujuan. Kan begitu. Kan seharusnya ketika kita Hmm. menikah yang paling banyak kita omongkan kan konsep-konsep itu. Tentang misal nih seorang istri Hmm. dan suami yang kompak mencari Hmm. nafkah, kemudian dia berpikir, nanti harta kita ini untuk apa ya? Yang satu Hmm. itu bisa beda jawabannya tergantung Oke. visi misinya. Karena Tapi dulunya hmm, sebelum menikah yang dipikirkan bagaimana bertemu fisik ya menjadi halal dan sah gitu kan. Begitu sudah menikah ya ya sudah gitu. Sudah halal udah bebas. iya, itu fisik. Tapi bangunan yang paling kuat sebetulnya yang paling kokoh adalah Pikiran. persoalan tadi. Iya, hal yang non fisik justru. Nah, Mentalitas. bahagia misal. Itu kan juga non fisik. Yang dicari tujuannya apa? Tujuannya biar bahagia. Hmm. Nabi SAW itu mengatakan kepada kita, kepada yang mau menikah, itu malah justru doanya bukan memberikan doa kebahagiaan. Oh, apa tadi? Nah, doanya kan
doa keberkahan. Barakallahu laka wa baraka Oke. alaika wa jama bainakuma fi khair. Doanya nggak ada kebahagiaan di situ, nggak ada saadah. Sakinah mawaddah warahmah itu tambahan kita, nggak ada di doanya Nabi. Doanya Masa Nabi itu iya? barakallahu laka wa baraka alaika wa jama. Didoakan supaya berkah pernikahannya. Berkah itu tidak selalu kondisinya tuh damai-damai aja. Oh, jadi eh, ketika pasangan bertengkar, menikah, terus banyak masalah. Mm. Nah, ini misalnya banyak masalah itu bukannya itu nggak berkah ya? Oh, tidak selalu, tidak selalu. Tergantung tergantung misal contoh gini. Ya ini tergantung ya pertengkarannya apa. Kalau masalahnya Hmm. sepele misalkan hanya karena gara-gara kita ngabisin duit agak boros. Terus misalnya Wah, ini curhat nih. Terus enak sekali ya bertengkarnya. misalnya kan gitu. Terus suaminya marah atau istrinya Ya, marah, memarahan kan? ya. Tapi yang salah satunya sabar. Ya udahlah. Maksudnya ya udahlah kita sabar aja karena kita paham sifat wanita ya kata Ibnu Katsir kan wanita itu kan dua sifatnya. Sur'atu ingtilabiha wa ghalabatu masyairiha. Hmm. Dominan perasaannya dan cenderung berubah-ubah. Wanita kan gitu. Jadi Hmm. misalnya kita oh ya udah kita sabar. Nah, menyabari itu bagian dari keberkahan pernikahan. Tapi Iya. beda cerita kalau Tapi berantem kemudian terus, misal secara sifatnya deh, nah sifatnya tergantung. dua-duanya Misalnya keras gini, gitu, saya mau tanya nih, berantemnya ngeyelan. apa contohnya? Contohnya apa misalnya? Kasusnya apa Con, berantemnya? aduh kasusnya kan banyak Tat. Kalau masalah sifat beda-beda. Oh, Misal heeh. nggak mau apa namanya pulang pulangnya malam terus, Eh, itu kan enggak fundamental. bola Itu enggak terus, fundamental. suaminya main terus, Ya, nah istrinya itu juga kan main terus, di nah rumah nggak ada orang. nah itu berarti salah, berarti ada yang salah. Misal contoh ya, misal walaupun itu tidak Apa fundamental, ya? tapi ini kan Ntar dulu. Fundamental tuh yang maksudnya masalah yang fundamental yang biasa aja. yang fundamental yang contohnya misal begini ya, eh, suaminya atau istrinya salah satunya lah, itu pasangannya sibuk mencari ilmu, tapi yang satunya diajak susah, misal begitu. Nggak mau sefrekuensi lah. Terus misalnya diberi harta halal cukup, tapi nggak banyak, terus misalnya mengeluh, kok dan Misal seterusnya dan seterusnya. istrinya minta uang terus gitu, meningkatkan tiap bulan minta sekian 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 gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang ada, Tapi nggak berantem masalah. jatuhnya. Yuk, lah Kan banyak tuh ya, lah ya, apa perceraian gara-gara ekonomi gitu. lah ya, padahal itu tuh persoalan ekonomi itu persoalan sepele menurut saya. Wih, Loh ya Thomas, keren. sekarang Antum saya udah nggak tanya, mikir dunia lagi oh soalnya, bukan udah bukan, mikirnya langsung akhirat. begitu. Bukan, bukan Ya bercanda, karena salah. bercanda. Contoh-contoh, karena salah konsepnya. Tadi yang kita ngomong, rezeki itu ada di tangan manusia apa di tangan Allah? Di tangan Allah, tapi Bisa manusia nggak yang berusaha. manusia? Lah, sama kan sama jodoh. Gini pertanyaannya, manusia kan cuma berusaha, artinya tidak bisa memastikan rezeki itu. Katakanlah Ya, satu orang tidak bisa ya. memastikan, tidak bisa, Berarti tidak bisa. berarti istri nggak boleh minta nafkah sekian 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 dong, karena Bukan, rezekinya beda-beda. bukan tidak boleh. Mas Mirza, yang harus dikalibrasi itu tingkat kesabarannya, memahami bahwa, lah tadi namanya perempuan sudah dikatakan oleh Allah gawane Mm-mm. Mm-mm. bawaannya itu dua, Apa? cenderung dominan perasaannya Ya, dan suka berubah-ubah. Ini misal kita nasihatin, ya, ya, Dek, sayang, rezeki itu Allah yang kasih. Ini ya. kan sudah berusaha. Terus dia bilang, oh iya bisa ngerti nih. Hmm. Besoknya pas ngadepi berasnya habis, Mm-mm. logikanya hilang lagi. Pakai perasaan lagi. Marahlah sama suaminya. Ini nggak bisa kita begini terus ini. Oke. Ini kita nggak makan seperti itu. Dengan Nah, hal yang disitulah. sama. Nah, gitu maksud saya. Itu Mm-mm. sudah ininya perempuan, tabiatnya perempuan. Makanya bersabar Berarti dengan yang tabiatnya. pria harus yang lebih sabar untuk bisa Sabar mengerti sambil tadi itu. betul, sambil kemudian si pria ini ya berikhtiar di luar sana mencari. Karena ya tadi kata Mas Mirza ngomong, Mas sekelas Mas Mirza saja ngomong, kalau perempuan kita ngomongin rezeki mau berapapun, pasti ya kalau ditanya cukup atau enggak, pasti ngomong tidak cukup. Iya. Iya kan? Karena Nah, standarnya naik terus kan. nah, kan dengan alasan bahwa ya rumah tangga naik dan karena kalau kita ngomongin rezeki nanti panjang Oh bisa iya, iya. sampai negara Betul. ini. Oke. Bisa sampai Wow, negara wow, wow. ininya.
apa korelasi bener loh, rumah tangga itu bisa berkorelasi sampai ke negara. Maksudnya, Karena kan hubungannya ada apa? kebutuhan pokok, Mas. Ada kebutuhan pokok. Kalau Maksudnya kayak negara makan itu gratis gitu dari bukan, negara. bukan hanya itu. Maksudnya gini, kalau negara salah mengelola, kan nanti kebutuhan pokok meningkat terus. Sedangkan Oh, pendapatan per sembakonya kapita jadi tidak pernah mahal. naik. Pendapatan per kapita tidak pernah naik. Oh, maksudnya Artinya, kalau negaranya bagus, harusnya banyak pasangan yang baik-baik saja gitu. Karena betul, hidupnya terjamin. secara kualitas, walaupun belum tentu, tapi secara kualitas tadi di sisi ekonomi harusnya Ya. sudah aman, safe gitu. Hmm. Di sisi yang lain tinggal diperbaiki. Hmm. Nah, kita ngomong kembali ke tadi Iya, persoalan tadi lagi. uh, Jodoh. jodoh Apa tadi misalnya. ya? Oke. Jodoh itu tidak berhenti di pernikahan. Itu yang harus dipahami. Bahwa jodoh itu bahkan sampai ke kita sudah menikah itu terus berusaha untuk menjodohkan diri. Hmm. Dengan cara tadi menyampaikan, kamu misalnya contoh ya, kayak Tengku Wisnu tuh pernah ngomong sama Siren Sungkar waktu hijrah. Mas Hmm. Tengku Wisnu itu sampaikan, waktu itu Siren belum berhijab. Sampaikan gini, saya itu mau sama kamu, nanti kita berpasangan tuh ke surganya Allah. Terus dia bilang ke Siren, tapi di surganya Allah tuh nggak ada perempuan yang nggak pakai hijab. Wow. Nampol tuh ya kalimatnya. Gimana tuh Udah biar paham kita, tuh. iya kan? Gimana tuh biar kita bisa bareng-bareng terus sampai surga? Gimana caranya kira-kira? Sirennya nggak usah dianu kan langsung ngerti maksud Iya, iya, si iya. Tengku Wisnu. Iya. Nah, artinya di situ ada kalibrasi terhadap visi misi supaya Nah, bisa berjodoh. berarti Kan bisa saja Siren nolak. visinya berarti sebenarnya kita semua sama dong. Maksudnya orang menikah itu visinya ya tujuannya surga udah selesai gitu. Harusnya begitu. Bukan bahagia. Enggak, maksudnya berarti kita semua tujuannya sama Ya, gitu. sama dong. Sekarang kalau bukan itu apa? Saya mau Ya tanya. itu kayak ya susah karena ya surga udah ya kita ngobrolin surga udah paling top gitu, udah Iya. paling tinggi Nah, udah iya. nggak bisa gitu. Terus kalau bukan, kalau kita Nah nggak tapi kalau visinya memang tinggi, dua-duanya, toh juga ada dua-duanya mungkin yang visinya surga, dua-duanya juga ada yang cerai, walaupun visinya ya kita nanya semua orang yang ada di sinilah yang lagi pada lihat live, bisa komen mau nggak surga? Kan mau, itu kan kayak surga itu kayak pertanyaan retoris tuh. Kayak enggak. mau hidup nggak mau gitu, mau Nah, surga nggak mau, semua orang pasti bilang mau, masa nggak ada ya. yang nggak mau surga gitu, Coba, saya maunya neraka, oke. Coba aneh gitu. sekarang saya tanya sama Mas Miza, mau nggak kaya? Ya mau Nah, tapi kalau cuma bilang mau tuh, itu bisa kaya nggak? ya nggak bisa, Nah, kan sama. harus usaha, Nah, harus usaha. sama kayak orang bilang, saya mau masuk surga. Hmm. Ya semua orang pengen masuk surga. Hmm. Tapi kadang-kadang amalnya tidak menunjukkan itu. Perbuatannya tidak Hmm. menunjukkan dia mau ke sana. Itu yang jadi masalah. Sama kayak Oke, orang, oke, oke. sama Ya, kayak orang, kamu mau tapi nggak kan kita hidup memang kaya? punya dosa, kata. Loh, Mesti kita nggak juga nggak sempurna untuk kita nggak bisa ngomong, masuk surga gitu. kita nggak ngomong gini. Emangnya orang yang masuk surga itu nggak punya dosa dulunya. Intinya gini loh, orang itu ketika ditimbang Ya, dosa dengan pahalanya itu lebih banyak, pahalanya itu amal. Bukan berarti nggak punya ya, dosa. Timbangan oke. baikannya lebih banyak dari dosanya. Sekarang Hmm. gini, perkara yang pokok pada persoalan syariat antara laki-laki dan perempuan itu sudah dipenuhi belum? Misalnya bagi perempuan Hmm. berhijab, kemudian bagi Hmm. laki-laki sholat, ya Hmm. keduanya sholat, Ya. masing-masing menutup aurat, udah bagus. Hmm. Terus menjaga interaksi dengan orang-orang di luar keluarga, itu kan hal-hal yang harus diperhatikan, ya kan? Ya. Ya. Nah, seperti itu misalnya. Pertanyaannya, ketika orang ngomong, iya saya mau masuk, kalau ditanya masuk surga ya pengen lah sama Ya istri masuk surga. pasti. Pasti kan? Iya. Perbuatannya menunjukkan nggak? Kan gitu tuh. Sama kayak orang pengen kaya tadi. Wah, mau ngomong sama Mas Mirza di depan sampai ngumpul-ngumpul, aku pengen sugih Mas Mirza, aku pengen kaya aku. Tapi orang kerja, jenengan kan gemes. Ya. Aktivitasnya apa sih ini kan gitu. Ya sama kayak orang ngomong, aku pengen surga. Jangan terjebak Pak oleh persepsi setan bahwa yang masuk surga itu orang yang tidak punya dosa. Hmm. Tapi orang yang dosanya itu lebih sedikit daripada kebaikannya, pahalanya. Nah, tugas Oke, kita tuh oke. kan sebenarnya mengumpulkan kebaikan yang banyak itu. Nah, dalam pernikahan tuh ada kebaikan yang luar biasa banyak. Iya, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang bagaimana kita itu menuju ke surga itu ya. Berarti Betul. mendingan kita langsung ini aja, dakwah aja ke teman-teman terus kalau tujuanmu menikah nih untuk surga gitu. Betul. Bukan untuk bahagia, bukan untuk kaya,
bukan untuk hidupnya enak, bisa jalan-jalan ke Disneyland dan lain-lain gitu. Duh, kalau jalan-jalan ke Oh, ya Disneyland itu itu kan, salah satu ya, maksudnya nggak utama gitu loh. ya. Iya kan Tapi kalau kalau mau melakukan, nggak apa-apa, coba kan deh punya kita duit. ngobrol, ya kita ngobrol sama teman-teman kita gitu. Kalau Ya, ya, yang seumuran kita aja gitu. ya, ya, Kalau ya. ditanya tujuan nikah juga, ya itu tujuannya yo pengen hidup nyaman, pengen hidup Nyaman. enak, pengen oh kalau kalau mungkin kan mohon maaf ya kalau Ya. para akhwat ya. Ya pengen diurusin aja. Aku capek untuk menjadi wanita independen tuh capek. Capek jadi wanita independen, aku pengen diurusin. Ayo urusin Ya, aku dong, aki-aki. Gitu. Akhirnya dinafkain kan. ya, Nah ya. itu, di rumah aja lah Ya, enak gitu. Akhirnya ya. setelah menikah, wah ternyata ternyata malah Serem ya. iya malah Nah, yang diurusin kedua kali lebih lebih hebat dari pas jomblo ternyata gitu. Akhirnya kecewa dari situ, ya, tal kecewa, ya, ya, betul, betul, berantem dan lain-lain betul. gitu. Nah, itu kan karena salah meletakkan pondasi awal ketika pernikahan itu dilakukan. Pernikahan itu ya tadi kalau pada batasan fisik, saya sering banyak ngobrol sama orang ya Mas Mirza tahu sendiri kan ya. Iya. Ya anak-anak muda. Saya tuh selalu bilang begini Mas. Saya belum pernah menemukan orang ketika dia ngobrol sama saya. Pertanyaan saya kan selalu pasti fundamental Mas Mirza ya. Selalu Iya. saya bilang gini, ketika dia bilang kalau mau menikah saya tuh pengen bahagia, pengen begini dan saya cuma nanya ke dia, coba tolong jelaskan ke saya gimana ininya, rinciannya biar bisa sampai ke sana. Pasti bingung. Oh, iya, tidak menyakiti pasangan kan biar pernikahannya bahagia tidak menyakiti pasangan, tidak selingkuh, tidak khianat gitu gitulah, baik aja gitu. Tidak menyakiti itu Kan tidak akhirnya jadi menyakiti. pernikahannya jadi bahagia gitu. Mungkin nggak kita tidak tidak pernah menyakiti pasangan? Ya, Mungkin nggak? Mungkin nggak eh, kira-kira maksudnya? eh, oh pengalaman saya ya tidak mungkin, Nah, selalu ada sedikit-sedikit. ya pasti namanya pasangan, jangankan pasangan, kita berteman aja Iya kadang-kadang ada hal yang sih. menyakitkan dan kita harus ya udahlah gitu Ya kayak karena we itu just kan kita forgiving. sedang menggabungkan sikap sama sifat kan, sosial, kita sedang bersosial. Istri dan suami itu dalam Islam pandangannya adalah muamalah. Makanya Oh, dalam Islam itu istri tidak ada kata Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika hmm. menerjemahkan kitab ketika mentafsirkan ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum itu ketika dia mentafsirkan itu kalimatnya begini. Maka tidak ada persahabatan yang paling erat ya kecuali dalam pernikahan yaitu antara laki-laki dan perempuan itu persahabatan paling Nah, paling tinggi. disebutnya persahabatan ya, berarti kayak Iya, temen gitu ya maksudnya. iya, iya. Dalam hubungan Wah, interaksinya ya, dalam hmm, muamalahnya itu persahabatan. Tapi hmm, dalam decision making, hmm, dalam pengambilan keputusan, maka hmm. Allah menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu decision makernya yang menentukan arah. Pemimpinnya. Ya, tapi kalau kita ngomong interaksinya itu persahabatan. Saling Hmm. mengerti, memahami, oh emang istriku tipikalnya begitu. Oh emang suamiku ki wongnya kayak ngono sih. Ya sudah kita coba Harusnya saling harusnya kayak temenan gitu malah asik kali ya. Maksudnya, ya makanya memang begitu. Tulus, lagunya Tulus kan teman hidup ya. Iya, Lagunya gimana, Tat? enggak Pernah pernah tahu. dengar kan lagunya? Oh, Refnya apa coba. kalau kalau Gimana? tulus apa? Nah kan, antum kan playlistnya Tulus semua tuh. Tulus. Gimana lagunya? Ya, Ya itulah gimana teman pokoknya. hidup? Nyanyi dulu. Suaranya jelek, suaranya jelek. Oh lah, bagus Enggak. kok. Terus ya itu intinya adalah intinya pada persoalan pernikahan ini harus eh, direkonstruksi gitu. Harus Ya, ya, ya. direkonstruksi kembali tentang persoalan bahwa Eh, pernikahan ini tidak sekedar mencari kebahagiaan, ya, ya, tapi ya. bisa nggak kita itu meet up di surga, bertemu bersama-sama nanti di surga dengan pasangan kita. Hmm, Nah, itu tidak ada yang menjamin. Jangankan ke surga. Wong kita mempertahankan pernikahan supaya nggak berpisah saja itu luar biasa beratnya. Itu belum hmm, ke surga loh. Itu hmm. baru untuk supaya nggak berpisah. Itu luar biasa. Tat, Makanya kan, berarti hal-hal apa yang harus dilakukan? Maksudnya ketika sudah menikah, tujuannya surga, ya udah berarti apa? Cuma sholat 5 waktu, puasa, zakat standar gitu. Atau ada hal-hal lain yang harus dilakukan agar satu tujuan. oke, yang pertama yang paling basic tentu setiap pasangan tuh harus menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Hmm, Itu harus. itu Itu basic lah nggak ya. boleh ditawar. Itu basic. Itu nggak boleh lewat. Rukun iman, rukun Islam tuh harus ada di pasangan. Itu nggak boleh nggak. Pasangan Muslim ya. Hmm, Jadi kalau itu nggak ada, itu sudah fundamental menurut saya. hmm, Treatmentnya
Salah Nah, sa- salah satunya diberikan harus ada di semua ya pokoknya ya. ya semua harus Hmm, dilakukan kecuali haji kan hmm. haji ya bagi yang mampu Ya, ya. Ya itu harus dilakukan. Kalau hmm. tidak maka bernasihatlah dalam kebaikan. Apa? Bernasehatlah dalam kebaikan. Ya, dinasihati dulu dalam kebenaran, dalam Oh, kebaikan. oke. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu kita menasihatkan ke pasangan kebenaran dan kesabaran. Hmm, Ajak dia berubah. Kalau ternyata kita beri waktu belum bisa, mungkin dengan perpisahan itu menjadi pengingat buat dia. Hukuman hmm. menjadi mengingat, menyelamatkan agamanya, Tar dulu. gitu. Tarik lagi mundur sebentar ya. Berarti Mm-mm. ketika menikahi seseorang atau kita menikah dengan seseorang itu kalau memang pasangannya nggak ada rukun iman dan rukun Islam tadi yang basic, nggak usah dinikahin. Misal, ternyata pasangannya belum melaksanakan sholat 5 waktu, gitu. Mungkin sholatnya sehari sekali, 2 kali, atau masih bolong-bolong lah. Itu gimana? Itu sebelum nikah atau Sebelum, setelah nikah? sebelum, Oh, sebelum nikah. kalau Kan tadi sebelum nikah, mutlak tuh, Antum ya, bilang kan mutlak. ya, ya, ya. Ya, kalau itu berarti pertama, kalau kita merasa masih ada kecondongan ya ke orang itu, Hmm, hmm, kasih tahu ke dia, kamu hmm, kamu kamu sholat dari sekarang, bertobat kepada Allah yang kemarin-kemarin, kamu siap mengkodok semua sholatmu yang buat tinggalkan, setelah itu hmm, jadi pribadi yang baik, jalankan semua rukun itu. hmm, Kalau dia mengatakan komitmen saya siap, insya Allah, silahkan kalau Anda mau beri kesempatan. hmm. Tapi Tapi kalau udah kalau cinta biasanya kayak, ya udah deh, kan nanti bisa berubah nanti kalau udah nikah kan. Harapannya kan berat, gitu. berat, serius demi Allah, berat mengubah manusia itu Siapa jangan tahu lu kalau kadang kan nggak kalau tega tat kalau udah keluarga udah seneng nih, udah cocok, cuman kayak ya masih kadang sholat, kadang enggak gitu. Ramadan ya juga puasanya kadang bolong-bolong. padahal itu Cuman udah anaknya baik. tetap. Enggak bisa. Baik justru kalau saya bilang kalau orang tidak menjalankan rukun itu orang tidak baik. Wah, walaupun ramah gitu ya. Tidak Tidak baik, baik Mas. Karena gini, ya. karena dia bisa baik sama manusia. Kenapa dia tidak bisa baik sama Tuhan? Wah, boom. Nah, itu nantinya susah kalau udah menikah, kita punya pasangan yang jarang melaksanakan ibadah-ibadah standar nih. Terus Ya, nanti ya, ketika belum menikah tentu. susah. Belum tentu Belum tergantung tentu kan? komitmennya tadi. Belum tergantung komitmennya tadi. Makanya saya tadi bilang kan, dinasihati dulu. Hmm, Bisa nggak dia? Kalau tidak hmm, bisa, tidak ada perubahan, harus ada waktunya. Maksudnya jangan ya sabarlah nanti berubah. Nanti itu kapan harus kita tentukan. oke. Bisa. Oh, nanti itu harus ada Iya kan tanggalnya ya, biar batasnya biar dong. Iya jelas dong. ya. Iya dong. Kalau Hmm. ternyata sudah misalkan kita kasih batas dia 1 bulan nggak ada perubahan, saya tinggal. Karena ini untuk menyelamatkan agama saya. Hmm. Gitu loh. Lah gimana dia ini pas makanya tadi saya bilang visi nih. Visi Ya, itu iya, pasti iya. hal yang Kita kan lagi penting pas ngomongin, awal. ini kan teknisnya, ini syarat awal kan. Betul. Nah, syarat awal aja udah nggak Gugur. match gitu loh. Nggak match Iya. gitu. Nah, tapi kalau di Toin insya Allah nggak ada yang nggak sholat ya. Karena kan pakainya ta'aruf ya. Harusnya sih Yang paham ya. basic ya, yang Harusnya basic pasti basic bisa lah. itu. Harusnya udah Ya, lewat tuh ya, yang masuk ya. ke sini. Ya siapa tahu kan ada juga lah taat pasti yang kayak yang lain. Nah setelah dari standar-standar itu apalagi nih yang harus ditingkatkan agar mereka bisa sesurga gitu. Ya, Atau cukup yang standar tadi aja rukun iman, oh rukun enggak Islam dong. Enggak sampai dong. selesai. Ya Enggak tapi kan dong. bisa masuk surga kan Tat? Pakai yang tadi aja. Eh, enggak. Enggak, kita tuh ini bagus nih. Mas Mirza tuh mewakili pemikiran banyak orang. Gini, kita tuh sering kalau ngomongin surga, nggak apa-apa deh, paling rendah aja. Ya yang penting Tapi kalau kita kan maksudnya yang penting nggak masuk neraka kan sakit dibakar ya api kan gitu. itu kan gini ya, orang yang punya ngomongan kayak gitu kan mindsetnya kurang bagus ya. Maksudnya dalam artian gini, you kalau dapat hal yang sangat baik, ada tawaran S juara satu, kenapa ngincernya juara harapan sih? Maksudnya kenapa nggak coba satu dua tiga? Karena Kenapa kalau minimal gitu? karena merasa cukup. Karena merasa cukup. Karena kan nggak boleh terlalu berlebihan. Enggak Nanti takutnya kecewa gitu. gitu loh. Kalau urusan Takutnya kecewa. dunia, bukan ini rumusnya. Ya. Kalau urusan dunia, boleh Anda bilang begitu. Itu tepat. Betul kata Mas. Kalau urusan dunia. Kalau urusan akhirat Mas, gila-gilaan. Kalau Karena di akhirat oke. itu
Karena di akhirat tuh abadi. Kan nggak nggak imbang kalau kita di Iya, dunia. iya, iya. Kalau di dunia kita misal gagal nih ya, kayak kita Ya. masih ada kesempatan di akhirat. Tapi kalau kita di akhirat gagal, selesai, over, it's over, it's over. Oh, nggak gagal. Misalnya, Surga tapi iya dapat aja gitu oh surganya iya, ya. ya, Nggak usah Firdaus deh. Yang bawah deh. Yang penting iya, surganya sebumi cukup gede kok gitu kayak. iya, nggak Oke apa-apa, di nggak sana. apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Tapi memang nanti di tafsir Ibnu Katsir itu ada gambaran orang yang masuk surga tapi menyesal. Itu ada. Hah? Masuk surga tapi menyesal. Iya. Mm-mm. Pemikiran Pas kayak saya udah masuk surga, tadi. enggak, dia, ya, gini, dia menyesal karena ternyata yang di atasnya lebih bagus lagi ya, fasilitasnya lebih komplit. Harusnya saya beramal lebih banyak. Kan gitu, bener, Iya, iya, bener, iya. bener. Ada ya. Nggak Ada. ada berarti rasa kecewa rasa iri ada di Bukan surga. iri lah, bukan Apa iri, itu? tapi kecewa itu maksudnya gini, penyesalan, bukan Oke, kecewa. rasa penyesalan itu di Ada, surga ada. ada. Sebelum masuk surga, mereka Oh, sebelum. dilihatkan dari pintu-pintu itu. Oke. Oh, Ya, dia mereka ngelihat ya, misal udah ngelihat ya surga ini ya fasilitasnya ini gitu kan, ini level yang hmm, paling tinggi Firdaus hmm, tuh kayak gini. Dia akan hmm. menyasar kenapa waktu di dunia dulu saya kurang serius gitu, kenapa saya nggak maksimal gitu, akan ada begitu. Hmm, Itu padahal yang masuk hmm, surga, apalagi neraka gitu kan, nangis banget gitu, hmm. kenapa kurang dikit lagi seharusnya masuk surga, kenapa saya begini, harus disiksa dulu, walaupun nanti masuk surga tapi disiksa dulu, itu penyesalan. Jadi orang-orang Oh. di surga itu penyesalan isinya, tapi ada penyesalan yang grade-nya bagus, ada penyesalan yang grade-nya sudah Nah, terlambat gitu. berarti nantinya misal kan kita pasti punya dosa kan ya. Ya, Nah, nanti suami sama istri nantinya akan disiksa di neraka dulu ya. ya enggak, Cara-cara tergantung, bertemunya enggak tergantung. iya. Ya masalah kayak kita kan pasti masing-masing ada dosa itu kan di bersamaan apa gimana ya? Apa nantinya di surganya bareng atau bertemunya? Tergantung. Makanya gini, tadi ada komen bagus tuh. Berarti ini dari Oke, oke. BSAPNDHNBR sulit sekali bacanya. Itu ada kalimat bagus sekali tuh. Berarti dalam pernikahan suami dan istri itu tidak henti-hentinya berdakwah di dalam rumah tangganya ya Ustadz, supaya Oke. bisa ke surga. Jadi ada betul, ini Ah, betul. ah. Jadi Berarti kayak saling mengingatkan di betul, pasangan itu ya. betul, betul untuk Hmm. meningkatkan apa kesolihannya. Eh, iya toh. Saling berdakwah. Sayang kamu kok tiap hari jadi ustadz gini sih. Enggak, Tiba-tiba enggak jadi Ustadz ya, ini jangan salah persepsi ya. Dakwah itu enggak canda, selalu harus canda. Ustadz. Ya, misalnya ini Mas Mirza itu saya persepsikan mewakili orang pada umumnya gitu. Mewakili orang pada Iya. umumnya. Nah, enggak begitu ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bahwa akhirat itu kan bahwa dakwah itu kan bukan kewajiban, dan Islam menolak kalau adanya orang-orang yang dikutuluskan. Maksudnya ada job Hmm. tertentu, ada jenis spesifikasi pekerjaan tertentu, yaitu ustadz. Ustadz itu seperti sebuah job Profesi. tertentu, Iya kayak profesi. job gitu. Kayak pembalap. Ya, kayak Pembalap gitu. ini kayak ustadz gitu. Padahal Ya, tuh kayak enggak ya. enggak ada. Kayak seolah-olah yang tidak boleh dakwah itu hanya ustadz. Enggak. Kalau kayak gitu Hmm. payah. Bagaimana nanti keluarga itu dibangun? Padahal kan ada suami yang mungkin belajarnya baru sampai A dan B, tapi ya bisa menyampaikan dari A dan B itu. Kan boleh, boleh. Hmm. Gitu. Mengingatkan tuh boleh. Kalau kita menunggu manusia sempurna yang hanya boleh menasihati kita, insya Allah tidak akan ada nasihat. Ya berdua Tidak. berarti saling ngasih nasihat gitu. Baik yang pria menasehati yang wanita, wanita nasihatin yang pria nggak apa-apa tuh, tetap nasihatin Enggak. suami terus. Lu kan sahabat. Sahabat. Oh iya, Persahabatan. dan jatuhnya sahabat ya, Iya, teman persahabatan. hidup ya. Oke, Iya. oke, oke. Makanya bahasanya ditata. Bagi para perempuan, Hmm. menata bahasa di depan suami penting. Biar nggak jatuh, apa namanya, Kan suami kan koam tuh, muroahnya. biasanya kan Ya. koam kalau kalau dinasehatin kan bahasanya nggak tepat, merasa kayak apa Nah, nih, apa kayak digurui gitu. Kamu tuh, betul, aku betul. nih suamimu loh. Betul. Aku nih Hmm. laki. Kadang-kadang Ya nggak bilang suami laki-laki doang. gitu. Laki. Oh laki. Wah Malu lah. patriarkinya keluar tuh. Ya, keluar tuh. Nggak Malah bercanda padahal ya, bercanda. padahal Nggak patriarki. Nabi SAW itu pernah ya, piringnya Aisyah itu dibanting di depan Nabi pas ada tamu Hmm. karena cemburu. Hmm. Tapi Nabi SAW itu tidak menghardik Fatimah, tidak menghardik Aisyah, tidak kemudian mengata-ngatai, tidak ada kalimat yang keluar dari Nabi, ya udah piring diganti piring. Udah. Sambil Hmm. senyum. Ibumu lagi marah. Kan kamu ngomong sama tamu, Sabar dimaklumi. banget ya gitu aja ya. Masya Allah. Insya Allah ya. Tapi
karena Nabi sudah mengenali karakteristik istrinya. Ya udah gitu. Nggak usah, jangan kemudian udah tahu kamu itu kalau nggak sopan ada orang, nggak begitu. Tapi tahu bahwa ya namanya lagi cemburu. Tapi kan itu Dia nabi, bukan kita. ya Tat. harusnya ya kalau kita ngomongnya itu nabi ya nggak Ya ada kan satu nabi hal pun yang saya sempurna. nggak gini nggak ada satu hal pun yang bisa diteladani kalau begitu kalau kita selalu mengatasnamakan itu kan nabi gitu jangan Iya kan? gitulah artinya Istri banting piring di depan tamu kan, kalau kita kan langsung mendelik tapi ke matanya. enggak mas Langsung tapi awkward enggak moment tapi gitu. enggak Enggak. bisa jadi tamunya antum itu malah terkesima dengan antum misalnya istri banting piring nih di depan tiar gitu kan cemburu misalnya Refleks. terus jenengan bilang ya udah diambil aja sambil senyum-senyum nggak apa-apa biasa Ya itu itu nabi. loh ya mudah-mudahan kita Yeah. diberikan kemudahan oleh Allah Amin, untuk amin. Semoga bisa gitu ya ya. untuk meneladani Nabi kan begitu. Ya, Ya ya, ya. memang tadi Masya Allah ya. butuh ilmu Hmm. bahwa kita menikah itu tidak bisa hanya mengandalkan insting kebertahan hidup, Hmm. tidak bisa. Kita butuh ilmu bahwa banyak hal-hal di dalam problematika kehidupan ini tuh nggak bisa selesai kalau nggak pakai itu. Ya. Jadi kalau sama suami itu walaupun persahabatan, menasihatinya harus ditata betul. Nah, perempuan tuh harus belajar diplomasi. Berarti nggak teman-teman banget dong. Tat, kan kadang kalau kita sama temen itu kan bisa, wow, bisa apa ya? Nggak ada batasnya gitu loh. Kalau sama temen gitu. Ada lah, misalnya kayak kan saya tetap berteman sama Mas Mirza kan harus jaga perasaan Mas Mirza. Oh iya, iya, iya. Nah, pasangan kan apalagi kan kita Oke, temen nih, iya ya sih. kan? Ya, saya Ya, coba menjaga maksudnya perasaan suami ngomongnya saya. jadi bebas gitu. Misal saya sama Antum nih, misal kalau kita nggak live kan, ini bisa lebih chaos lagi ngobrolnya, bahasa saya gitu ke Antum gitu. Ya, memang apa namanya? Bisa jadi seperti itu Mas Mirza. Lebih Tapi kan cair, kalau maksudnya lebih cair. iya, Tapi kalau dalam suami istri terlalu ditata, bukannya itu jadi kaku ya, Tat? oh bukan yang ditata itu ininya aja, kapan menyampaikan Oh, nasihatnya, waktunya, momen kata-kata momentumnya ya, ya Oke, oke, kata-katanya oke. Ya, ya, jangan ya. sampai yang kayak waktu Kevin Aprilio ngomong sama si Dery itu loh. Kan ditata banget Kok itu sampai loh. Kevin Aprilio? Ya tapi bagus kok. Saya salut sama Itu Kevin. brewoknya palsu apa asli ya, Tat ya? Itu Kevin Aprilio. kok nggak usah pertanyaan tidak esensi itu. Nah, Oh, nggak kita esensi. ngomong. Sorry, 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 sorry. Ya. Sorry. Artinya Saya maksudnya gini. fokusnya kan itu. Iya. Maaf, Artinya gini maaf. maksudnya. Eh, kalau kita dengan teman kita saja bisa menata apa yang bahasa yang enak ya kita pakai supaya kita nggak menyakiti perasaannya, nggak menyinggung. Apalagi Iya, dengan pasangan iya yang kita sih. tiap hari itu sama dia, Iya, iya, iya. gitu. Nyari waktunya. Yang saya maksud ditata tuh itu bukan yang kemudian jadi maaf Doro, nggak begitu ya. Iya, itu sama Raja, Patih Nggak Gajah kayak. Mada. Iya, Gitu. itu nikahnya sama jangan-jangan nikahnya sama Sri Sultan. Mungkin bisa Ya. jadi. Oke, oke. Jadi apa tadi Mal? Kok ngeblank tiba-tiba saya? Ya, Sampai mana ya tadi tentang kita ini tadi. ngobrol? Tentang jodoh tadi. Iya, iya, Jadi iya. jodoh itu Jodoh. jodoh Oh, itu tujuan tadi ya. ya, jadi tujuan itu menentukan kita itu bisa masih berjodoh dengan pasangan atau tidak. Jadi selama kita masih dalam satu tujuan, ya kita mengusahakan diri untuk tetap berjodoh itu adalah bentuk ikhtiar kita supaya kita tetap bisa bersama-sama. Jadi jangan sampai kita pembicaraan jodoh itu berhenti ketika sudah menikah. Dan itu banyak masyarakat Ah, kita oke, banyak oke. di situ. Pokoknya ini Akhirnya kita kalau jadi nantinya sudah menikah, ketika sudah menikah nih ya, uh, jangan merasa aman ya gitu ya. Artinya itu alam dalam tanda kutip tuh tidak memperbaiki diri lagi. Ya wis, betul. wis payu, Nah, merasa wis payu ya wis gitu. sudah Kayak udah laku selesai. gitu. Padahal kalau menikah sebenarnya itu kayak start nggak sih, Tat? Malahan kayak itu malah Ya, baru mulainya gitu loh. Bukan selesai, bukan ya finish. tidak. Jadi intinya gini, perjalanan manusia itu terus mencari tiga hal ini. Hmm. Rezeki, jodoh, dan maut. Yang sudah menikah terus akan mencari cara supaya tetap berjodoh dengan pasangannya. Yang belum menikah akan terus mencari siapa yang mau berdampingan dengan dia. Kan begitu. Makanya pembicaraan jodoh itu sebetulnya tidak berhenti sampai ketika sudah menikah. Kalau seandainya sampai menikah itu sudah berhenti mencarakan jodoh, harusnya tidak ada perceraian di atas muka bumi. Iya, 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 iya. Nah, Iya sih. padahal tidak ada perceraian itu satu-satunya tidak ada perceraian itu ketika di surga. Tidak ada perpisahan. Nah, tapi ini nyambung sama pertanyaan ada yang nanya tadi di kolom komentar. Teman-teman kalau mau Ya, nanya juga silahkan ya.
Boleh ya Tat ya? Tanya Boleh, jawab boleh? boleh, Oke, boleh. tanya jawab boleh. Silahkan bisa nulis di kolom komentar. Nah, kalau terlalu picky Tat, dalam mencari jodoh itu bisa menjauhkan dari jodoh nggak? Nah, maksud picky dalam memilih calon Ya, pasangan gitu. ini pertanyaan yang sering berulang ya ditanyakan ya, tapi Iya menarik. kan basic dong. Mm-mm. Mm-mm. Boleh picky nggak kita dalam mencari? Boleh, tapi tergantung standar apa yang digunakan. Contoh begini, saya selalu bilang, Nanti malah nggak tetapkan tiga, nikah-nikah tuh terlalu picky Tat. enggak, makanya gini, tetapkan tiga standar yang paling penting menurut Anda. Udah, kalau tiga itu ada, maka berlapang-lapanglah menerima kekurangan yang lain. Ah, oke, coba dicatat dulu nih teman-teman nih. Tiganya itu apa Tat? Yang Ya, pertama. ya contoh yang paling fundamental misalnya, ini terserah orangnya mau cari apa. Picky itu mau Hmm. apa yang diutamakan tuh terserah. Tapi kalau saya ditanya, pertama, Hmm. eh, lihat agamanya, sebagaimana pesan Nabi. Hmm. Agamanya. Nah, agama itu nanti eh, bagaimana pendetailannya itu ada di buku saya, e-book saya, ya, The Fundamental of Ta'aruf itu ada e-booknya. Hmm. Linknya ada di kolom deskripsi nanti kalau mau beli pesan. Pertama itu agama. Yang kedua, ini nanti detailnya bisa dibaca di buku ya. Yang kedua adalah eh, misalnya kemapanan. Di level berapa dia minimal mau kita terima? Misalnya yang syukur yang penting punya pekerjaan. Bisa. Atau mau yang sudah mapan, boleh. Hmm. Yang ketiga, ya setelah itu adalah karakternya. Misalkan apakah dia tulang punggung keluarga atau dia anak yang disayang di rumah atau bagaimana? Silahkan tentukan. Dah, tiga hal ini aja. Ini menurut saya. Hmm. Menurut Hmm. saya. Jadi teman-teman Yang baik, bukan yang baik, tapi menetapkan tiga yang kriteria basic. Supaya hmm. gini, supaya kalau saya nanti datang orang, misalkan orang mau nyenengin saya gitu atau mau nikah gitu, misalnya katakanlah begitu. Itu kita jadi punya standarnya, oh nggak memenuhi tiga ini. Walaupun ternyata Hmm. yang lain, komposisi yang lain menarik, nggak menarik buat saya. Hmm. Itu jadi Hmm. lebih cepat buat menyeleksi. Tapi kalau kriteria kita berubah-ubah, terus tidak konsisten dengan kriteria yang sudah kita tetapkan di awal, terus kita kalibrasi terus, ya nggak selesai-selesai. Nggak akan Oh, ada yang I see. sempurna. Iya, 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 iya. Apalagi dengan kita ngelihat pasangan-pasangan terus di yang lainnya ya. Iya, Teman-teman kan sering kita, tuh. ya kan standarnya jadi berubah-ubah terus tuh. Nah, Ngelihat nah, ngelihat akun ini pasangan, wah yang ini couple goals, yang ini couple goals. nah, Jadi banyak informasi terlalu terlalu banyak di banyak. kepala, jadinya malah tidak memilih apapun. Ya, Iya sebetulnya kan? aslinya dia itu tidak picky, tapi dia bingung. Iya sih, bener sih. Jadi Nggak pikir tapi malah orang bingung. bingung, orang picky itu tahu mau ya apa yang mau diambil. Oke, Tapi orang bingung nggak iya, tahu. iya. Iya, Ya, orang iya, bingung. iya, iya. Betul, Tat. Kayaknya itu masuk logikanya. Oke, oke, oke. Jadi seperti itu. Jadi harus punya kriteria standar. Setelah terpenuhi tiga kriteria besar itu, yang lainnya silahkan mau menyesuaikan terserah. Misalnya, pokoknya saya kalau perempuan harus cantik, putih, langsing, punya pemahaman agama bagus, misal itu ya. Ya, Ternyata dia, mohon maaf, anaknya saudaranya banyak, tanggungan, anak tulang oke. punggung. Kamu harus siap Oh, ngadep itu. ya, ya. Gitu Ya, misalnya ya. iya, betul, Itu betul, banyak betul. hal. Jadi manusia nggak ada yang sempurna. Ya, 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 ya. Gitu. Tat, Banyak. ini kembali lagi ke tujuan menikah itu kan tadi untuk menggapai Ya, surga ya. ya. Aku malah jadi kepikiran, lah kalau memang kita sudah tahu, ini buat yang belum nikah ya, tujuannya surga, ya udah. Kalau yang perempuan nyari aja Ustadz, terus yang laki-laki nyari aja penghafal Quran tuh santri-santri itu. Nikahin santri-santri gitu. Jadi kan udah tujuannya udah jelas maunya ibadah terus, maunya surga selesai. Nah, pertanyaannya memang Ustadz itu sudah dijamin masuk surga. Setahu saya yang dijamin masuk surga itu cuma para nabi dan 10 sahabat itu. Iya maksudnya, Nah, oh iya. ya, ya. Paling nggak ketertarikan ketertarikan mereka Nah, dalam mencari surga itu ada gitu. Belajar ah, terus, mungkin si santri-santri ini enggak. gitu. Kan gini Mas, komposisi komposisi orang dilihat dari agamanya itu ada yang pertama memang dari apa yang kelihatan dohir, ya yang kelihatan. Yang kedua itu dari karakteristik pengamalan. Jadi yang paling penting pengamalan. Contohnya Hmm, bisa begini, ya hmm. orang kayak saya itu tidak menjamin baik, Dan tidak menjamin nikah aja sama antum selesai tuh. Nanti tidak menjamin ditolong baik. di surga. Enggak, tidak Antum menjamin. kan baik.
Enggak gini, komposisi orang baik itu tidak sekedar tampilannya seperti saya begini. Oh ini orang baik, enggak. Tapi bener Antum nggak saya selalu itu ngingetin membela? ngingetin orang di akhirat, berarti kan baik. Itu kan di luarnya. Itu kan di Oh, luarnya. jangan-jangan antum di dalam tidak, tidak seperti di luar ya. Nah, itu yang dikhawatirkan kan. Maksudnya gini, kita kan harus meng-cross check. Misalkan apakah dia itu sesuai dengan sosial medianya, ya kan? Hmm. Atau kemudian itu hanya maksudnya gini, pengamalannya itu sudah sesuai dengan apa yang dia pahami tidak? Itu kan yang harus paling Hmm. penting. Jadi tidak gini, tidak menjamin Tapi orang itu kayak juga Mas ngeceknya susah juga ya. Kan nggak bisa enggak. dicek. Nah, di buku saya ada caranya itu. Oh iya. Ada teknisnya gitu untuk mengenali orang supaya kita tahu behaviornya gitu. Maksudnya Enggak, mengalami orang dalam behavior itu di kulitnya apa aslinya? loh aslinya dan Bahwa asli. dia tuh selalu ibadah terus gitu. Nah, ya gini, ibadah pun belum tentu Mas Mirza. Ingat gini ya, ibadah itu ada mahdoh dan goiru mahdoh. Ibadah yang sudah ritual dan yang bukan ritual. Yang Hmm. ritual, ya kita bisa tanyain, oh ini anak sholat. Tapi yang tidak ritual, misalnya Hmm. memperlakukan istri dengan baik, bisa nggak dia? Memperlakukan perempuan dengan baik, bisa nggak dia? Oh, atau mungkin sholatnya kenceng tapi sama orang Kasar, tuanya ya, ini ya tidak jelek ya. nurut. Nah, Hmm. itu kan pengejawantahan, bisa berbeda loh dua hal itu. Makanya Hmm. saya bilang jangan terjebak di kemasan itunya, tapi juga melihat. Makanya belum tentu orang kayak Mas Mirza itu sama saya misalnya dibandingkan begitu kayaknya lebih baik saya. Enggak, belum tentu. Bisa jadi lebih baik Mas Mirza. Oh, antum lebih baik daripada saya. Loh, Saya aib-aib saya banyak gitu. Antum enggak kan gitu. Enggak. mantap, Karena gini, mantap jiwa. ukuran Ustadz kebaikan itu Yopi persoalan Al-Ghifari. Sampai ada like-nya. Antum sampai di like sama Instagram loh, Tat. Tuh. eh, Kok bisa keluar ya tadi? Bagus. ukuran kebahagiaan ukuran ukuran kesolehan tadi itu nggak bisa hanya dilihat dari luarnya, tapi bagaimana pengejawantahannya terhadap amalnya itu gitu. Hmm. Jadi jangan terjebak pada kemasannya. Oh ini Jadi soleh jangan nih, ini terjebak kayak, wah ini anak sering ya itu tadi, wah ya udah kita nikahin ustadz aja, oh ya udah kita nikahin santri atau cari aja yang sering datang ke kajian-kajian tuh. ya itu hanya salah Itu satu jaminan cara. surga. Oh itu Enggak masih jaminan salah satu ya? surga. Itu Iya enggak iya iya jaminan iya iya. surga, Iya. tapi itu mempermudah tugas kita dalam tadi loh, Iya. bernasehat. Ah, Karena dia jadi sudah oke. tahu, jadi punya standar yang sama. Oke. Contoh nih, kalau standarnya Kebiasaannya sama gitu ya? ya kalau standar istri saya adalah, oh sudah tahu ini dosa, ini nggak boleh. Nanti kalau melakukan dosa mengingatkannya lebih mudah. Ayo, itu nggak boleh loh sayang. Lah, Kan kamu tahu. istri antum ustazah. Berarti waktu itu antum juga menetapkan ya, aku mau cari istri yang ustazah lah biar nanti di surga nih gampang gitu. Iya nggak? Waktu itu mikir gitu nggak, Tat? Enggak. Wah, Saya saya mikirnya gini ustadz, aja. istri Enggak. saya harus ustazah juga Enggak. nih. Masa istri saya tidak ustazah? Enggak Kita gini. tidak nyambung. Sekali lagi ya, ustadz ustazah itu bukan bukan profesi. Ya masa pemain Saya voli, misal antum punya istri atlet voli, nyambung tuh kayaknya. bisa, bisa saja. Bisa. Ya, tapi asal dia kerudungan setelah itu kan kemudian resign berhenti. Resign nggak jadi atlet lagi dong. Ya kan, tapi sudah atlet. Dulu sudah puas lah, sudah puas jadi atlet sudah. Sekarang ngurusi Oh. rumah, ngurusi anak, Ah. bukain bisnis, ya kan gitu kan. Udah bisnis aja sayang gitu loh. Nah, apa aku di itu aku dimarahin dimarahin. sama Mbak Dimarahin. Fatina Didayah. Nanti kalau Sabar. kamu pengen full ilmunya, karena itu ngobrol Mbak, kita santai aja. Kalau kamu pengen dapat yang full, nanti bisa beli bukunya tuh, Iya, Ustadz tuh. kitabnya. Jadi gini ya Mas, nih saya kembali lagi ya. Nggak Jadi apa-apa. apa namanya? Tadi pas ngomongin, oh kenapa nggak pemain voli? Bisa Iya. aja. Jadi gini, eh, waktu itu saya milih menikah dengan istri saya itu bukan karena oh istri saya ustazah, bukan gitu sih. Lebih ke karena bukan karena Masa sih? enggak bukan Mas. Tapi standar saya gini, saya itu pemahamannya di level A, maka saya akan cari istri yang pemahamannya di level A atau di atas saya. Kenapa gitu? Perempuan itu akan cenderung pemahamannya akan turun, Mas. Dan laki-laki itu akan naik. Maksudnya kalau udah nikah gitu? Ya, sudah nikah. Itu pemahaman perempuan itu cenderung akan turun, laki-laki itu Statement akan itu naik. kenapa? Tahu nggak Kenapa kenapa? bisa? Kenapa? Karena perempuan itu terdistraksi oleh urusan-urusan domestik rumah tangga. Hmm. Sedangkan laki-laki
itu aktualisasinya banyak di luar rumah. Jadi Hmm. informasi yang dia dapat lebih banyak. Oh iya 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 iya. Iya. Makanya perempuan tuh kadang-kadang semakin tua tuh akan agak menurun ininya. Kita ngomongin bukan masalah ininya ya, bukan masalah kecerdasannya, bukan turun, tapi eh, yang kedapatan informasinya, mendapatkan informasinya itu bisa bisa terus ini, Pak, Mas, eh, berbeda dengan pasangan, dengan laki-laki terutama. Nah, Tapi kan zaman sehingga, sekarang di mm, perempuan di rumah juga mainnya sosial media terus tuh, informasinya jadi makin banyak tuh ya. ya kan belum tentu banyak itu ngerti, Mas. Kan antum tadi yang bilang, kita itu kan kalau saking banyaknya jadi bingung kan, Oh iya sih, iya kan? kalau terlalu banyak informasi jadi malah Nah, bingung sendiri. dan salah menyimpulkan kan. Iya. Jadinya perempuan kita tuh jadi tadi mood swing terus gitu. Lihat ini jadi sayang, lihat ini jadi benci, lihat ini jadi takut dan seterusnya kan gitu terus tuh. Iya, Iya. iya, Nah, iya, iya. laki-laki cenderung lebih stabil karena dia berpikir pakai akal kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, eh, eh, Jamilur Rijal itu bil akal. Keindahan laki-laki itu pada akalnya, sedangkan jamilnya perempuan, keindahan perempuan itu ada pada parasnya. Makanya perempuan itu yang berparas, bersolek. Dan itu Tapi sunnah kan di perempuan depan. juga banyak dong yang akalnya juga bagus. Sebagus-bagusnya perempuan, akalnya tuh cuma setengah. Ah, masa Ya. itu dari mana statement itu? Loh Maksudnya iya, kan ada wanita yang lebih pintar dari laki-laki juga banyak dong. Bapak Ustadz banyak kan pinter itu gitu. kalau diukur pakai IPK. Pada Nah sisi yang itu kan lain, pada sisi yang lain tidak. Makanya kalau kita ngomong secara akumulatif, perempuan tuh tetap laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki dan perempuan tuh tetap di atasnya tuh laki-laki, tetap beda. Enggak perempuan. masa sih? Aku Iya. masih Mm-mm. ragu loh dengan ini loh. Iya. Nanti someday kamu akan ngerti, Mas, kalau Nggak. lihat faktanya. Teman Hei saya tuh perempuan, masa iya yang lagi pada nge-view, ayo dong jangan. Nah itu kan pada gabung tuh. Emang iya ya. Akalnya lebih baik pria iya, dan wanita iya. setengahnya. Dalam daya Makanya gini, hmm, makanya hmm. dalam Islam tidak Akal ada, logika maksudnya. ya bukan, ya akal itu akal, otak, kepala, logika, betul. Contohnya gini, dalam Islam itu tidak boleh perempuan mimpin. Kalau perempuan itu secara akal baik, kenapa perempuan nggak boleh mimpin? Negara kita dulu dipimpin sama Nah, wanita. Jangan akhirnya salah, belangsak, Ustadz. akhirnya belangsak. Masa iya? Negara kita belangsak. Negara Loh, kita kan sangat bagus. Loh, kita sangat, masa nggak seneng sih waktu itu dipimpin oleh negara perempuan? Kayaknya kita ingat ya, menyenangkan satelit saat itu. satelit Kayaknya ada tambang penemuan yang dijual. satu-satunya Asia Tenggara yang punya satelit Indonesia di zaman dia Iya. dijual. Iya, makanya aku tadi mau ngomong. Kok aku ngomongnya tambang. Ya satelit ada yang dijual ya. Ya, Lo enggak, itu kan mungkin keputusannya. Antum kita nggak bisa nyalahin kepala presidennya saat itu memimpinnya wanita. Karena itu mungkin sudah dibahas oleh pria-pria yang banyak waktu itu. Bukan sama hanya ibu aja gitu. perempuan itu tidak bisa Ya. mimpin dalam Islam. Yang kedua, tidak ada pekerjaan hakim yang boleh dipimpin oleh perempuan. Nggak ada hakim. Hakim nggak ada perempuan ya? Nggak boleh. Ada, hakim Nggak. Indonesia itu perempuan banyak. Iya, saya ngomong Islam ini. Saya ngomong Islam. Di Oke. Islam tuh Maksudnya nggak nggak boleh. boleh. Perempuan jadi hakim. Nggak boleh. Nah, bener ini. Jawabannya ini. Karena perempuan tuh pakainya perasaan kalau menetapkan sesuatu. Jadi nggak. Jadi bisa jadi ketika menjadi hakim ya apa ini masih pakai headset, apakah sedang drama atau aslinya seperti itu ya perbincangannya. Rahasia. Ya, jadi misal menjadi hakim nih menentukan seseorang bersalah atau enggak, dia di penjara atau enggak nih Tat ya. Hmm. Eh, tapi dia ternyata kalau nyapa hakimnya apa namanya ramah gitu, itu bisa berubah tuh. Bisa berubah. Nggak usah begitu. Misalnya Perlakuan yang keputusannya bisa kena kasus berubah. bisa, yang kena kasus anaknya. Bisa nggak dia memutuskan? Hukuman mati misalnya. Nggak Hmm. bisa. Tapi kalau laki-laki bisa. Karena laki-laki itu akalnya yang dipakai. Laki-laki bisa. Laki-laki kan juga banyak yang baperan, Tat. Enggak.
itu Yang kalau pakai laki perasaan gitu kan juga banyak. duh, Saya, banyak, tapi tidak sama Antum semua. juga baperan orangnya. Antum baperan, saya baperan. Enggak, saya yang baperan apa aja baperan. Saya juga enggak. Wah, Antum bilang saya baperan. Antum Iya, yang baperan. loh, kan saya nggak bilang antum Oh baperan. iya. Oh, saya ya Jadi, tadi yang bilang ya. Maaf, maaf, maaf. jadi memang karena perempuan itu ini memang cenderung tadi kata kata apa namanya apa namanya astagfirullah kata Ibnu Katsir suratu ingtilabiha gulabatu masyairiha. Memang perempuan itu berubah-ubah dan cenderung condong dengan perasaan. Karena sifat berubah-ubah ini tidak bisa dijadikan pemimpin. Karena nanti keputusannya itu pasti keputusan berdasarkan perasaan gitu. Jadi kalau laki-laki memang ya bedain gini ya, berpikir dengan perasaan dengan merasakan dengan perasaan itu beda ya. Apa ulangi? Cepet banget itu, bagus kayaknya kalimatnya dijadiin quotes. Bedakan berpikir dengan perasaan dengan merasakan dengan perasaan itu berbeda. Ya, walaupun lumayan membingungkan ya kalimatnya. Bisa Berpikir ya, berpikir dengan ber, perasaan. ya dengan merasakan dengan perasaan. Contoh, merasakan dengan perasaan itu seperti empati misalnya. Itu laki-laki Ya, bisa berempati, ya. bisa. Memang harusnya begitu kan, Ya ada yang dingin kan, normatif. ada yang tidak Ada. tidak bisa berempati, dingin. Tapi kalau berpikir dengan perasaan, nah itu perempuan tuh. Contohnya misal begini. Ini pernah terjadi ya pada kasusnya Sulaiman Ar-Rasyid, seorang khalifah dengan istrinya, permaisurinya. Hmm. Mereka punya dua anak. Harun Ar-Rasyid punya istri lebih dari satu, salah satunya dari budaknya, itu punya anak laki-laki. Ini sama-sama punya anak laki-laki nih. Yang permaisurinya punya anak laki-laki, Sulaiman Ar-Rasyid dari budaknya punya anak laki-laki. Namanya Al-Ma'mun dan Al-Amin. Al-Ma'mun ini eh, dengan Al-Ma'mun ini orangnya itu kurang ajar karena anak khalifah. Waktu dia mau menyerahkan tahta, dia bilang ke istrinya, kamu tahu nggak nanti penerusku itu siapa? Nggak tahu, kata dia. Yang jelas anak kita lah pasti, bukan anaknya si istrinya yang satunya. Kamu lihat sendiri ya, bagaimana nanti siapa yang patut dipilih. Anaknya yang pertama, Makmun itu datang, itu nggak ada adabnya dengan bapaknya. Datang langsung nggak salam, langsung gimana Pak? Ada apa? Gitu misalnya. Nanti Hmm. aku tuh bakal lengser. Kira-kira yang pantas menggantikan aku tuh siapa? Jawabannya langsung gini. Ya jelas siapa lagi kalau bukan saya, anakmu gitu. Hmm. Gitu kan? Itu lihat itu ibunya, kelakuan anaknya lihat. Terus Oke. langsung nyelonong pergi. Ini saya singkat aja kisah. Terus Ya, ya. kemudian datang anak kedua Al-Amin. Itu datang ngetuk pintu dulu. Terus salam. Hmm. Hmm. Assalamualaikum. Terus dia berkata ke bapaknya, ada urusan apa ayahanda manggil saya dan seterusnya. Bahasanya halus. Terus Hmm. disampaikan ke dia, nih saya Ya. mau lengser. Kira-kira kalau kamu tak jadikan pemimpin, penggantinya mau nggak? Dia menolak. Oh, oke. Jangan saya ngerasa belum bisa, umur saya masih terlalu muda dan Oh, nggak seterusnya dan seterusnya. pedean, nggak Bukan nggak pedean ya. pede, Amin ya. tapi bukan nggak pede, Yang tapi pertama kan dia terlalu pede eh, tuh. nggak ada unggah-ungguhnya, nggak ada sopan santunnya. Oke, Tapi kalau oke. Al-Amin ini justru sadar diri. Hmm. Walaupun dia mampu, Hmm. Mas. Dia mampu, tapi dia mengatakan ke bapaknya itu, ini soal akhlak. Terus dia Hmm. pergi kan. Dia pergi meninggalkan tempat. Itu aja Hmm. jalannya mundur. Dia tidak memantati bapaknya. Iya. Dia nggak kasih pantat ke Yang jalannya bapaknya. mundur gitu. Iya. Dia mundur. Itu di riwayatnya Imam Masyuti, kitabnya Tarik Khulafa judul. Itu dia jalannya mundur. Kayak ini kayak kalau kita nonton di wayang-wayang itu kan, kalau Ndoro terus baru mundur gitu. Ya santri-santri juga gitu. Kalau di Ya, depan kiai itu santri-santri juga gitu. jalannya mundur kan. Nggak Oke. mantatin. Nggak Ya, ngasih ya, ya, pantat. ya, ya. Nah, itu adab kan. Oh, Itu keren ibunya ya. sudah lihat tuh. Ibu permaisurinya sudah lihat. Hmm. Tapi tahu nggak Mas Mirza? Begitu Seneng tuh bapaknya pasti mau. permaisurinya ya Nah, sama kalau unggah-ungguh menurut gitu. Mas Mirza, harusnya yang cocok jadi pemimpin siapa? Yang Saya, pertama atau yang kedua? saya Enggak. dong. Enggak, yang Saya, pertama atau yang kedua? kalau melihat dari unggah-ungguhnya yang kedua dong. Yang kedua ya. Ya, bayangin punya pemimpin yang dia Ugal-ugalan kan. perlakuannya, hah? Ya maksudnya punya pemimpin misal yang pertama sikapnya aja udah dingin, gimana nanti misal Ya. timnya atau rakyatnya itu kan mau ngomong juga
ya akan dicecer, akan nggak enak lah pokoknya ngobrolnya kan Ya, enak. Yang kedua kan ya, lebih mengayomi. ya. Ada masalah Ternyata apa kayak betul. gitu sih. Itu logika kita semua tuh. Itu logika kita Ya, semua. Bahkan logikanya Sulaiman Ar-Rasyid. ya kita seperti kita kan juga pengen punya presiden yang ramah tamah. Ternyata setelah pengukuhan di depan Ka'bah itu pengukuhan, siapa nggak yang terpilih siapa kira-kira? Al-Ma'mun. Yang pertama ya. Kenapa? Itu gara-gara istrinya yang bisikkan. Sudahlah, biarkan anak kita dulu yang jabat. Nanti setelah itu baru ke Al-Amin. Hmm, Bapaknya mendengarkan kalimat istrinya, istrinya suaminya ya. mendengarkan. Itu makanya dulu Adam juga jatuh ke dunia karena dengar omongannya Hawa. Wah, iya ya. Lupa sama itu ya. Padahal itu basic tuh ya. Selain cerita Bukan karena yang tadi fitnah. maksudnya. Iya. Jadi itu. Jadi kuatnya pentingnya seorang istri atau pasangan hidup itu karena istri itu berpikir dengan perempuan itu berpikir dengan perasaan. Kalau laki-laki itu merasakan dengan perasaan. Hmm, Kan keputusan yang dilakukan karena merasakan apa keinginan istrinya. ya, ya, ya sih. Hasilnya bukan dari berpikir. Tapi kalau Tap- istri memikirkannya itu pakai perasaan. Tapi keputusannya pria juga ternyata dipengaruhi oleh perasaan sang perempuan. Jadi jatuhnya tetap perasaan lagi tuh, berarti. Makanya, lo enggak, tapi kan enggak boleh mimpin. Makanya lah I- perempuan tuh enggak boleh ngambil keputusan. iya, nggak boleh Maksudnya dalam mimpin. Tapi keputusannya dipengaruhi oleh besar keputusannya ternyata ada pengaruh-pengaruh dari perempuan atau maka sang pilih istri. maka pilih perempuan yang tadi tahu ilmunya, ngerti. Makanya perempuan itu ya jangan bodoh. Makanya saya tidak setuju tadi Mas Mirza bilang ya berarti perempuan nggak boleh mimpin lah terus kan harus pinter. Enggak, perempuan harus pinter. Karena untuk membisiki seorang suami, seorang laki-laki itu butuh wanita cerdas. Wah, wanita cerdas. Kira-kira apakah banyak di taaruf online Indonesia ya, Tat? Oh Banyak banyak ya? sekali, banyak Banyak sekali sekali. ya? Iya, Insya karena, Allah perempuannya unggulan-unggulan. Wah, Masya Allah. wih. Laki-lakinya unggulan-unggulan. Tapi disebut dengan wanita cerdas tuh yang gimana sih? Enggak, wanita-wanita cerdas ini apakah, kembali ke tujuan tadi, apakah wanita-wanita cerdas ini akan memudahkan kita semua menuju ke surga? Kalau kecerdasan akhirat ya. Kalau kecerdasannya kecerdasan dunia ya kita perlu kalibrasi sedikit. Hmm. Kan kecerdasan itu ada kecerdasan akhirat, kecerdasan dunia. Kecerdasan akhirat itu ketika melihat mana prioritas paling penting, apa yang harus diperbenahi, itu semua orientasinya ke akhirat. Tapi ada yang Hmm. orientasinya cukup ke dunia, misalkan ya tadi ngikutin tren, apa yang lagi hype, apa yang lagi FOMO, dan Hmm. seterusnya. Nah, kecerdasan itu tinggal dipilih perempuan mana yang layak untuk menemani kita nanti. Jadi tidak hanya masalah persoalan perasaannya yang kuat, tapi bagaimana dia bisa menjadi pembisik yang baik bagi suami. Itu. Wih, ini keren tuh tapi belakangnya jadi pembisik yang baik ya. Hmm, Jadi tetap kayak saling kerjasama gitu ya. betul. Batman and Robin. Ya, itu gitu Mas Firza. Iya kan Ini gitu kayaknya ya. udah setengah enam Oh nih. udah mau maghrib ya. Cepet banget. Ini Oke aku oke oke. kangen sih. Aku kangen biasanya soalnya sama Mas Zaki. Ini Qadarullah bisa sama Mas Mirza ini Iya. Saya juga jarang-jarang lah ya. ya jarang-jarang tat. Ya, saya juga udah lama banget gak ketemu sama antum ya. Kemarin Udah. Kemis kita tuh tiap Kemis Mas Tulis. Iya saya maaf lupa. Maaf. Tapi ini luar Tapi biasa makasih teman-teman loh. ya. Teman-teman Makasih luar loh tat. biasa ya. Ya, Iya, kita udah bisa gabung lagi ya. Ini pastinya karena Allah lah ya. tapi Kita bertemu pembicaraannya ini. apa? Ini mau topik tanya pembicaraannya apa? Ini baru Bicaraannya, masuk, baru gabung. oh iya. Tadi kita lebih ke membahas tentang masalah jodoh. Udah sih itu Bahas aja. tentang Topiknya jodoh. Berhenti, iya. Jodoh. enggak, kita Iya. bahas tentang hal yang fundamental tentang jodoh. Jadi banyak kesalahan berpikir di masyarakat ya, masyarakat tentang jodoh. Jadi jodoh itu tidak berhenti ketika sudah menikah, tapi jodoh itu Ya, terus kita usahakan sampai meninggal, sampai masuk surga nanti. karena kan jodoh kan juga memang kuasa dari Allah lah. Tadi kan saya nanya ke Ustadz Yopi kalau emang itu udah kuasa Allah ya sudah sebenarnya Tidak perlu diusahakan atau tidak ikhtiar. diusahakan akan tetap dapat sebenarnya jodohnya. Dan ternyata ketika sudah menikah pun ternyata masih belum jodohnya.
gitu. Ternyata harus terus bukan mencari jodoh lagi ya kalau udah menikah ya, apa ya? Ya, Merawat calon jodoh merawat ya, gitu ya. merawat jodoh kita Merawat supaya tetap berjodoh sampai ke surga. sampai ke surga iya. Mungkin jodohnya jodoh pernikahan, cuman belum tentu jodohnya sampai surga ya. Belum Masya tentu. Allah. Gitu. Terima kasih Ustadz Yopi Sama-sama, sudah Mas Mirza, sukses terus. bergabung di sini. Ya, sama-sama. Senang juga kita udah lama nggak live juga. Kangen saya. Saksikan kita berdua itu buat teman-teman yang lagi live ini. Kita punya Ya. konten itu di YouTube. Itu ada podcast gitu. Saya 30 menit lah. Insya Allah Ya. itu juga lebih bermanfaat buat kita semua untuk kita bahas apapun sebenarnya. Cuman mostly kita bahas jodoh ya. Rata-rata ya tentang pernikahan, pranikah gitu. Itu ada namanya di YouTube dicari aja pulang kantor. Gitu. Pulang kantor. Nah itu nanti subscribe jangan lupa gitu. Nanti kita obrolin kita ada di situ. Gitu. Makasih banyak Mas Mirza. Sama-sama. Jazakumullah khairan. Ini udah nih. Ini kita berarti langsung saya upload ya. upload. Live-nya saya simpen ya. Ya. Terima kasih teman-teman semua sudah live Oke. bersama saya dan Mas Mirza. Ya. Jazakumullah khairan. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi ikhtiar segera diberikan oleh Allah pasangan. Amin. Dan Amin. semoga dengan pasangan itu dijodohkan sampai surga. Amin. Ya, terima kasih. Pamit dulu Ya. saya. Ya, pamit dulu. Waalaikumsalam. Pamit juga teman-teman. Terima kasih semuanya sudah gabung di live-nya Ta'aruf Online Indonesia bersama saya Mirza Firdaus dan saksikan terus atau pantau terus akun TOI ini Ta'aruf Online Indonesia karena banyak informasi yang akan diberikan oleh admin dan tim dari Ta'aruf Online Indonesia. Banyak event-event juga yang bermanfaat buat kamu. Buat yang belum follow, silahkan bisa di-follow dulu. Buat teman-teman yang mau menikah dan mencari jodoh yang sesuai dengan syariat Islam, silahkan aja di-download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia, ada di Play Store, ada di App Store, silahkan di-download, diikuti. Kalau pengen tahu caranya bagaimana, detail-detailnya, ada di Instagram, tentunya di bagian highlight-nya. Tinggal diikutin dan jangan lupa untuk menjadi akun premium. Karena dengan kamu menjadi akun premium, manfaatnya jauh lebih banyak daripada kamu jadi akun yang biasa aja. Karena yang namanya mau menikah, mencari jodoh, ya harus serius dong, ya enggak? Nah, tanda kamu menjadi premium adalah kamu tanda bahwa kamu sudah siap dan serius untuk menikah. Saya Mirza Firdaus, pamit undur diri dulu. Ketemu lagi di konten pulang kantor mungkin, ataupun di live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.